Gue sebenarnya ditawarin untuk nulis film dan ngedirect film tuh udah dari lama. Cuman gue enggak-enggakin karena takut. Karena gue suka banget nonton film. Masalahnya di mana? Takut jelek aja gitu. Terus Gamil bilang, kalau Kemal aja berani, masa kamu nggak berani? Bener juga. Kalau Kemal Palevi aja berani ya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, happy people. Terima kasih banyak. Selamat datang kembali di Senang Ngobrol, sebuah podcast santai di mana gue akan ngobrol dengan bintang tamu dan berusaha menggali sedalam mungkin dari apa yang pengen gue kulik dari mereka. Siapa tahu ada pelajaran yang bisa dipetik dari situ. Dan bintang tamu kita hari ini juga bakalan seru banget. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube-nya Senang Karya supaya itu menunjukkan dukungan kepada kami juga. Semoga kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang mungkin bisa menghibur teman-teman sekalian dan sesuai dengan kebutuhan. Sebetulnya, podcast hari ini sudah di-take secara lengkap dan panjang sebelumnya, akan tetapi karena ada kesalahan teknis, saya nggak muncul di podcast tersebut. Suaranya ada, gambarnya nggak. Dan ini bukan salah bintang tamu saya, yaitu Pak Pandji Pragiwaksono, bukan karena dia hanya pengen mukanya yang nongol, saya nggak boleh nongol, atau karena apapun, tidak. Tapi memang karena ada kesalahan teknis di pihak kami. Semoga pelajarannya tetap bisa dipetik, semoga pengalamannya tetap bisa dibagikan. And now, let's go with the podcast. Enjoy. Pandji Pragiwaksono. Dwika Putra. Pandji Pragiwaksono. Apa kabar? Baik. Kenapa ada yang nanya? Saya insting. Oh iya, insting. Kebiasaan kan? Insting, biasa nge-host. Kebiasaan. Iya, gimana? insting. Iya. Baik, Bapak baik, Pak. Alhamdulillah. Udah lama di Jakarta kan? Nggak bisa balik ini, justru lagi nggak bisa balik. Jadi balik dari kapan tahu nggak balik. Jadi sebenarnya gini, teman-teman happy people, asik happy people. Keren nih sebutnya happy people. Mendingan itu daripada smart people, tapi tolol yang dengerin tuh. Saya mohon maaf kepada teman-teman yang tersinggung yang ngomong bukan saya. Apa-apa gua sama Cahyadi sayang. Cahyadi ya. Cahyadi juga sayang. Gua mau, I wanna get this right. You're a comedian, Iya, host, iya, podcaster, bisa. Enak disebut content creator kali ya. Jadi musician YouTube masih juga nggak? Musician masih. Iya, Masih. Masih. Kenapa masih? Karena masih mau ngerilis single. Oh iya? Iya. Serius? Iya. Bah, gokil, ini enggak ya? Nggak mungkin ini tempat pertama lo ngomong itu dong. Memang bukan. Gue sering ngomong kayak gitu, tapi gak dirilis lagunya. Disebut mulu tapi gak keluar-keluar. Oke. Kita akan make sure ini adalah tempat terakhir dia ngomong itu. Kayak gue dari 2019 dia ngomong gini. Tapi gak keluar-keluar lagunya. 2019 single, hip hop lagi? Single ya, single Rap lagi? Iya. Apa judulnya? Belum tahu, tapi gue tahu lagunya tentang apa. Makanya terus dulu gue kalau bikin lagu cepet banget. Orang selalu bilang dengerin dulu berminggu-minggu karena kuping lu belang. Waktu lu hari itu dengerin sama 2 minggu lagi mungkin beda. Maksudnya kupingnya belang? Kurang Kupingnya belang. happy. Jadi waktu itu oke-oke aja. 2 minggu lagi lu dengerin, oh harusnya gue giniin Oh flow-nya. iya. Terlalu cepat lu. Iya. Nah sekarang kebalikannya justru. Terlalu lama. Iya, udah jadi satu set lirik, gue tinggal, gue coba baca ulang, jelek, bikin lagi, begitu terus. Apalagi setelah gue ke New York kan terpapar sama hip hop kan lebih ekstrim gitu. Sorry, Jadi pas ngomong New York berubah lebih mulu. dideketin ya, ke New York gitu, biar jelas. Ke New York Iya. City. Iya. Soalnya di Indonesia juga banyak. Lu tau gak di Indonesia ada Manhattan, ada Manhattan, ada perumahan, bukan apartemen. Namanya Manhattan. Banyak, men. Iya banyak. Banyak yang pakai nama-nama luar negeri gitu, Iya, banyak. pemakaman aja San Diego. Iya. Temen- Padahal di San Diego sih juga nggak Kagak mayat ada. semua kan ya. Kecuali kalau di sana temen mayat gue di semua. Kelapa Gading. Iya. Alamat rumahnya Abbey Road. Nah, Anjing, keren banget. Abbey Road. Tapi ada Abbey Road Gang 1. Anjing, Iya, ada gangnya. Abbey Road Keren Gang banget. 1, respect. Iya, di Indonesia banyak banget kayak gitu. Terus sejak lu ke New York? Lebih Oh. karena terpapar sama musik yang lebih masif, terus bukan cuma itu, orang jauh-jauh ke New York lagunya kayak gini. Tahu gak sih di kepala gue? Jadi bongkar lagi, nggak kelar-kelar. Musiknya sih udah ada dari lama. Iya. Enggak, apa yang membuat lu yakin Gue bahkan musiknya masih inget nggak filenya, Kitut Song 4. Kitut produsernya. Song 4 tuh berarti adalah beat keempat, musik keempat yang dia kasih ke gue. Jadi gue masih tahu judul filenya karena gue dengerin terus, gue pakai untuk nulis. Oh, tapi beatnya nggak diubah. Jadi Enggak, ubah lirik musiknya doang. bagus, iya. Musiknya bagus. Flow-nya berubah, gitu-gitulah pokoknya. Jadi J-Flow nggak? Right Bagus. here. NY Flow dong. Oh iya. Yoi. Lu nulis di sono sama nulis di sini beda nggak feelingnya? Beat aja beda. Mungkin beat apalagi ya, beat stand up. Tapi penulisan beda. Cara Berarti kan? nulis lo akan beda ya. Iya. Dan tapi lu nggak mengubah target lu musik ini tetap buat orang Indonesia. Oh iya. Tetap bahasa Indonesia setengah-setengah. Lagunya itu sebenarnya tentang
Gue malah nggak pernah. Gue kalau misalkan lagu, pokoknya gue nggak pernah campur-campur Indonesia Inggris. Kalau kalau Inggris satu kalimat utuh. Karena menurut gue satu itu cara curang untuk rima. Kalau lu ketemu mentok rimanya terus gitu lu buah pakai rima bahasa Inggris, terlalu mudah. Di sisi lain, menurut gue sih orang yang, tapi kalau yang lain mau kayak gitu nggak apa-apa. Takut Tapi kan Anda? Ada sedikit ketakutan di situ. kawan saya banyak kayak gitu. Cuma masalahnya menurut gua kalau misalnya bahasa Indonesia campur-campur bahasa Inggris itu tidak membuat mereka kelihatan bisa bahasa Inggris justru. Ngerti nggak maksud gue? Ngerti. Jadi kayak kadang-kadang gue suka thinking bahwa everything itu mesti oke. Itu kan tidak membuat lu kelihatan bahasa Inggris, sebaliknya justru. Code switching itu memang katanya ada yang bilang kan, Itu namanya? ya code switching. Code Switching. switching. Jadi code switching tuh gue pernah baca papernya. Jadi katanya tuh code switching memang menunjukkan ada indikasi, menunjukkan kepintaran lu untuk bisa switching beberapa sekaligus gitu. Tapi tidak menunjukkan kedalaman atau pemahaman terhadap grammar yang tepat. Makanya ada yang bilang kan jangan belajar bahasa dari lagu. Karena dari lagu, apalagi contoh deh, gue tuh dulu sempat belajar bahasa Inggris sampai gue tuh bingung sebenarnya kata ain't itu artinya apa. Iya. Ya kayak I ain't got no time for this. Iya, salah Berarti lu semua punya lagi waktu Grammy. atau enggak? Iya, Jadi iya, jadi iya. kayak lu punya waktu enggak gitu kayak gitu. I can't hardly wait atau I can hardly wait. I can't. Harusnya can loh. Oh, can hardly. Ya, Iya bener, dong. can Iya kan? hardly, Tapi yang bukan terjebaknya can cannot. not hardly. Jadi kayak- Bener juga ya. Kayak jadi yang bener mana nggak tahu udah nurut aja gitu. Iya. Jadi kayak Tapi udah. orang Amerika juga grammarnya berantakan semua. Orang Exactly. Amerika asli maksud gue. Sama, bro. Emang kita ngomong bahasa Indonesia grammarnya bener. Asli. Asli gitu kan. Jakarta Selatan SPOKA, subjek, predikat, objek, keterangan anjir. Ya kan? Belakangnya pakai anjir. Kayak Sunda dong. Iya, anjir. Anjing kalau Sunda. Sama Iya. ini, sama woi kalau sekarang anak muda. Iya bener. Bisa woi. Gak boleh gitu, woi. Iya, ada woinya belakang. Lapar, woi. Iya, keren kan? Gue pikir itu orang Indonesia keturunan Tionghoa yang kayak gitu. Enggak ya? Semua kayak gitu ya? Menurut gua ya, Gue pikir. awalnya yang menghebohkan, yang Iya, meramaikan kayaknya emang yang Tionghoa kali ya, Iya. gua nggak tahu ya. Iya. Soalnya kan gua memang pemegang kartu peranggotaan Tionghoa Indonesia Bagus, ya. gitu bagus. kan. Bisa dapat nggak gue? Nggak bisa. Untuk memuluskan bisnis aja nih, Pak. Nggak ada Nggak ya. bisa ya? Itu nggak ada. Saya mohon maaf. kalau ada. Tiba-tiba ada yang seriusin. Langsung. Di mana Pak Dwika? Enggak. Pak, tapi itu pernah terjadi, Pak. Jadi gue pernah ngomong waktu gue nge-host, gue bercanda. Jadi ada yang nanya, Dwik, tapi lu makan babi nggak gitu? Ada yang teriak gitu. Karena gue ngomongin makan, terus gue bilang kayak, gue tuh harus makan babi sebulan sekali. Kalau nggak kartu keanggotaan warga Tionghoa Indonesia gue tuh ditanya. dicabut, gue bilang gitu. Terus ada yang nanya, emang Siapa nih orang yang nanya profilnya? Gue pengen tahu kok, blow on. penonton Cina dari penonton kelahiran Tionghoa Iya. dari sebuah daerah Iya. di Pulau Jawa lah gitu aja gitu. Oh. Terus dia nanya, emang beneran ada duit gitu? Terus gue kayak, kenapa the fact that you have to ask Iya. means kemungkinan besar nggak ada gitu. Iya, Aneh iya, banget. bener. Kita berusaha immersing ourselves in Indonesianness gitu Iya. kan, menjadi orang Indonesia. Masa kita malah bikin kartu sendiri, kan aneh buat gue. Ya kadang-kadang mereka nyari kayak gitu tuh untuk jadi alat. Justru Oh, sebaliknya. iya. Masa gue denger dari Dwika gitu. Wah, mampus dong, gue kena Iya, dong nih gue iya, nih. iya. Saya mohon Tapi maaf. kan Anda kan bercanda. Saya mohon maaf kepada komunitas Tionghoa di Indonesia. Ya. Saya Ini tidak ada lagi maksud. impersonating jadi Murdiono ya? Enggak. Murdiono Enggak ada, lagi enggak ada. lawas. Saya mohon maaf kepada Pak Murdiono. Enggak, Jack. Jadi sekarang gue ini konsep yang gue baru dapat hari ini gitu. Jadi orang biasa bikin podcast, terus misalnya ada yang salah, klarifikasi kan. Jadi gue preemptif aja, minta maaf dulu. Jadi dari pas rekam Itu gue minta bagus maaf. justru. Iya. Iya. Jadi nggak kelihatan kayak ngejar AdSense gitu. Iya benar. Kalau si Cahyadi kan kasus di situ, klarifikasi di situ. Bagus banget model bisnisnya. Saya Iya tidak kan? komen, saya tidak Maksudnya Cahyadi baik, kenapa sih? Ke Hanya Bapak- karena dia badannya gede dan mukanya begitu, bukan berarti orangnya jahat. Iya enggak, dia baik, saya percaya. Iya. Followernya yang saya takut. Ya kan followernya smart. Hmm. Kalau smart mah ya nggak tersinggung dong. Gue masih inget beat lu. Itu beat lu bukan sih yang lu ngomong sama Radit? Fans gue lawan fansnya Radit. Ya tuh, beat gue di mereka dalam bercanda. fans kalau gue berantem sama Radit, Iya. fans gue tuh nyuruh fansnya Radit pulang. Iya gitu. betul. Iya. Iya. Karena bapak emaknya Jumlah fansnya Radit lebih banyak, jumlah fans gue lebih dikit. Tapi pas mereka nyerang, fans gue bilang, Mama bilang pulang, pulang semuanya. Ternyata orang tuanya dengerinnya gue. Iya. Benar. Oke, kita balik ke musik lu dulu nih. Ya. Musik lu dulu. Ya. Yang gue tahu ya, banyak orang Indo yang pada saat, ya orang Indo yang bermusik, lebih tepatnya orang Indonesia yang bermusik, ketika mereka dapat kesempatan ke luar negeri, itu pasti pengen banget rekaman di luar negeri. Rekaman. Rekaman dong. Lu nggak ada niat untuk
trying that? I know you go there for the stand up part gitu. Iya. Tapi lo nggak ada niat untuk yang musik lo juga? Gue boro-boro soal rekaman ya. Teman-teman gue yang rapper nanya, lu udah kesini belum, udah situ belum? Gue bilang nggak kepikiran sama sekali bahkan. Karena lo fokus di stand up. Iya, kayaknya ternyata emang darah stand up-nya emang lebih kental daripada darah hip hopnya. Padahal itu kan sama-sama pusatnya. Tapi Pusatnya kalau hip udah hop, sampai pusatnya stand up. Pengentalan darah sih minum obat sih, Pak. Kayaknya Saran harusnya gua gitu. ya. Ini malah dikasih kopi sama lu, tapi enak kopinya. Kan lu yang request. Iya, betul. Ya kalau udah sampai pengentalan darah coba cek Dedimer sih. Gue takutnya kan apa Iya. lu dulu Ada pernah nggak sekarang? kena Bapak COVID. jual nggak? Nggak dong. Saya Ternyata nggak tukang dagang. obat Iya. dong. Itu langsung keluar super jadi bawah gitu. Tiba-tiba sponsor anjing. Tulisannya. Rumah sakit ini harga sekian. Kita nggak tahu ya ternyata dagang obat di sini. Nggak. Ya, bisa aja. Kalau ada sponsor gue pasti Duitnya bilang gede loh sama dagang obat. Betul. Gede itu. Yang palsu aja kaya, apa yang asli, ya kan? Itulah. Tapi nggak kepikiran sama sekali. Malah menurut gue ketika di luar negeri orang lebih terpikir untuk bikin video klip di luar negeri ketimbang rekaman di luar negeri. Itu benar. Cuman yang gue lihat ya, kayak ada satu teman gue, lu mungkin tahu juga gitu ya, teman lama, Randy Pandugo tahu kan? Tahu. Kan sekarang terkenal banget tuh dia tuh. Pokoknya Album- dari dulu. Ya. Dulu kan dia sempat punya duo. Lalu Ya. pas dia single, pas dia Makanya waktu sendirian. masih duo kan Randy Panduo ya. Betul. Itu dan lagian waktu itu dia lagi sering pergi-pergi, Pak. Kalau lagi di rumah aja Randy Pandu stay. Iya. Iya. Saya suka Kalau ini. lagi lapar Randy Pandu Go Food. Kita disponsori oleh. Dan maksudnya waktu itu gue ingat rekaman, gue lupa sejujurnya di negara mana, tapi Scandinavian. Gue sampai nanya gitu, kenapa label lu mengharuskan lu kesana gitu? Karena menurut dia quality-nya, terus kayak mungkin kupingnya dan Biasanya mixingnya di luar negeri. Nah itu, jadi gue nggak ngerti sejujurnya gue nggak paham gitu ya. I mean I do music as well, but I'm not as serious as you guys. Kecuali misalnya studionya studio kayak anak-anak Malik kan pernah rekaman di Abbey Road. Yang memang. bersejarah. Betul. Kayak The Massive juga pernah nggak sih? The Massive. The Massive pernah kayaknya ya, gue Abbey. lupa. Soalnya Abbey Road itu terkenal sekali untuk mixing awalnya, mixing mastering. Jadi dari sini tuh ngirim ke sana. Bahkan ini terdengar aneh. Bahkan lagu rap gue tuh yang album yang mana ya? Itu sempat masteringnya di Abbey Road. Tapi Abbey Road itu ternyata istilah yang mereka jadi kan ada engineer kan. Engineer ini bilang bahwa Dia di mixingnya di Abbey Road, tapi project personalan gitu. Oh. Ngerti maksud gue? Jadi sebenarnya bukan Abbey Road. Aduh, saya Tapi pengen- orangnya dari situ. Saya pengen komen tapi takut menyerang yang itu nggak jadi. Nah tapi banyak yang pada akhirnya kesana untuk rekaman. Iya, Ada iya, juga, iya, ada iya. juga yang ke situ. Soalnya- Nah kecuali yang kayak gitu sih mungkin masuk akal. Soalnya salah satu apa ya istilah yang gua suka bingung. Ini kemarin baru naik gara-gara salah satu musisi Indonesia yang internasional lah gitu. Wah, gue pas dengerin, gue pikir ini bule banget. Gue bingung bagian bule bangetnya apa, karena orang Indo yang bikin full lirik bahasa Inggris sudah banyak. Gitu. Tapi emang liriknya bahasa Inggris. Iya, memang liriknya bahasa Inggris karena memang dia targetnya internasional. Banyak yang kayak Lu tau gitu. lah yang gue maksud gitu. Cuman Nggak tahu. tahu pasti tahu. Oh. Kalau gue ceritain ntar pasti tahu. Oh, oke. Cuman maksudnya gue ngelihat banyak yang komen kayak gitu. Gue baru tahu dia penyanyi Indonesia gitu. Kayak gitu. Terus gue sampai berpikir kayak emangnya beda banget ya gitu. Gue penasaran itu aja. Makanya tadi gue langsung nanya kayak lu nggak kepikiran ngerekam di sana gitu. Enggak. Mungkin ke Motown gitu. Motown. Boro-boro. Tapi kan gue juga selain itu memang waktunya habis untuk orang dari jam 2 sampai jam 10. Jam Pindah 2 3 tempat mulai. gua siang. Oh. Sampai jam 10. Jadi siangnya bangun siang. Terus mager. Kemarin-kemarin kan masih dingin jadi gue di dalam kamar aja. Baru keluar pas harus. Kayak aja. Seinfeld ya. Kayak yang dilakukan Jerry di film Seinfeld ya. Iya, tapi tolong jangan taruh saya dan dia dalam satu kalimat. Enggak kan tadi nggak ada kalimat lu nya di situ. Iya, oh benar. Nggak ada. Benar. Saya pintar. Konteks saja. Konteks, Betul, ya. betul sekali. Serius. Tapi enggak sih, enggak. Iya. Enggak terpikir sama sekali. Maaf ya, anak-anak hip hop Indo. Enggak kepikir. Saya mohon maaf kepada langsung gue klarifikasi nggak nih? Ya, Murdiono masuk. Enggak dong. Gue lemes gue. Kayaknya panjang banget nih urusannya soal ntar. Udah gitu lu lagi yang jadi. Aman dong, Pak Murdiono bukannya udah nggak ada. Udah nggak ada kan? Iya kan udah nggak ada kan? Iya, nggak ada. Baik. Aman. Oke. Anyway, yang gue tertarik lagi sebenarnya adalah you choose New York, right? Ya. Why New York? Karena untuk Gue tahu lu udah bosen jawab ini, tapi gue minta lu jawab lagi. Ya, sejujurnya ya dibilang banyak iya, tapi sejujurnya sangat mudah untuk dimaklumi karena Amerika Serikat kota majunya banyak, Yes. iya kan? I Jadi mean, pertanyaan itu cuman jawabannya adalah karena peluangnya lebih besar, pertarungannya lebih keras. Jadi kan kalau misalkan ibarat silat kan
Kalau mau jago, tarungnya sama yang jago gitu. Tapi di sisi lain, comedy club paling banyak di New York. Dan organizer open mic juga banyak, sehari 20, sehari 30. Di kota-kota lain kayak di Seattle, di Philly, di DC. Tadi gue bisa dengerin podcast dia di mana, gue lupa. Tapi seminggu tuh kota lain tuh bisa kayak Jakarta, bener-bener seminggu 7, seminggu 11. Sehari satu gitu ya? Iya, sehari satu gitu. Dan itu membuat semakin sulit justru open mic di sana secara kemungkinan naik gitu. Kalau di New York udah mah banyak, abis itu dibilang fair tapi mungkin agak terdengar aneh di Indonesia ya. Ya selama lu bayar $5 mah lu naik. Kalau di luar negeri, lu daftar nggak bayar tapi belum tentu naik. Ada banyak loh kota-kota kayak lu 50 kali hadir dulu. Bener-bener hadir dulu. Hadir dan naruh nama lu. Untuk kemudian berarti lu serius. Ya udah, lu boleh naik open mic loh. Nah, jadi panggungnya lebih banyak, kesempatan lebih banyak. Lu baca Dragon Ball kan? Baca. Lu tau nggak? Dragon Ball suka datang ke kalau misalnya lagi mau berantem tuh mempertinggi ilmu, Son Gohan sama Son Goku suka masuk kayak portal gitu. Terus yang di dalam 10 kali lebih lama apa berapa kali ya? Jadi mereka udah pas balik-balik, kok badannya udah pada gede gini karena di dalam. Nah, yang dicari tuh kayak gitu sebenarnya. Jadi dalam waktu yang singkat, karena lebih banyak panggungnya, lebih susah untuk bikin menghiburnya, terus persaingan juga lebih susah, jadi lebih cepat matang. Harapannya itu. Gitu. Lu nggak, gue mencoba karena gue sejujurnya gue nggak berpikir, at least for now gitu ya, gue nggak mikir karir gue di stand up yang sudah lama vakum itu ataupun musik, gue nggak pernah pikir internasional, right? Do you think that by going there, gitu ya, by going to New York, lu akan lose a bit of your touch dengan komedi Indonesia lu? Gue khawatirnya itu justru. Karena beda banget ritmenya. Lu nonton, kan gue posting hari ini juga gue posting di YouTube. Kalau lu ngeliat klip gue dalam stand up dalam bahasa Inggris, beda banget. Saking bedanya, orang yang nggak pernah suka nonton gue stand up di Indonesia malah jadi suka. Dan sebaliknya, yang tadinya suka ngeliat itu kenapa kayak gini stand up sekarang, kok jadi nggak lucu gitu. Jadi beda sekali. Pas gue mulai nulis joke dalam bahasa Indonesia, jatuhannya setup punchline. Kalau di New York itu storytelling. Sebaliknya justru. Jadi iya. Kalau jadi Boston, LA, Philly, New York itu beda-beda gaya. Mungkin kayak kalau di kita tuh di Bekasi, di Depok kan kayak gitu beda-beda kan. Di Jakbar. Kalau di New York itu straight jokes, jadi setup punchline. Kalau di LA itu personality. Jadi if you have big personality, lebih tepatnya di LA kalau lu aneh, lu gila, karena maybe because it's the Hollywood and stuff betul, itu di sana. Aktor, jadi emang betul. Udah kelihatan orang-orang anehnya ini ya. Betul. Kalau di Boston tuh lu racism. Gimana cara menggambarkannya? Jadi mereka komedinya in your face gitu karena orang Boston itu susah banget untuk diambil perhatiannya. Jadi sirkuitnya lebih tuh work sangat bagus dong. Dan lebih tepatnya mesti keras gitu. Gitu. Jadi kayak rada-rada offensive, kayak keras gitu. Makanya tembusan situ kan orang-orang kayak Rogan, terus udah gitu si siapa tuh yang rambutnya merah tuh, gue lupa namanya siapa. Siapa Sike? Bukan. Sike juga dari Boston. Sike dari Boston. Bill Burr. Bill Burr juga dari Boston. Iya. Semuanya tuh tipikalnya sama gitu, keras, presence-nya jelas gitu, walaupun mungkin bukan yang tipikal yang aneh-aneh gitu. Tipe yang kalaupun lu bukan datang buat nonton stand up, lo akan nengok ke panggung karena mereka karena berhasil dapetin perhatian gitu-gitu. Nah, karena di New York itu straight jokes gitu, setup punchline. Ketika nulis bahasa Indonesia tuh jadi pendek-pendek beat gue. Nggak tahu tuh bagus atau enggak ya. Nggak tahu deh gue. Mesti dicoba lagi. Karena gue selama ini selalu merasa, gue ini kalau stand up panjang bener ya satu beat doang ya. Oh iya betul. Iya, panjang bener, setupnya panjang. Banyak teman-teman saya yang bilang kayak, Dwik, gue nonton Panji bosan gitu. Wajar. Iya, karena panjang setupnya. Wajar, karena kalau lu nggak bisa pendek tepatnya. Iya, kalau lu nggak, karena most of your joke, ini menurut gue ya, gue membedah joke lu beberapa kali tuh, anjay. Lu harus narik, kayak kuliah. Lu harus narik orang ke level pengetahuan lu dulu, baru joke-nya bisa kena. Iya. Banyak yang kayak gitu menurut gua. Apalagi kalau mereka mulai nontonnya dari yang pas juru bicara ya. Iya. Apalagi kalau mereka mulai nontonnya dari situ, itu kan pertama kalinya digital download dan lain sebagainya ramai dijual di berbagai platform kan itu kan. Iya. Lu nonton mulai dari situ, lu lihat hancur pasti. Iya. Pasti kayak panjang banget. Iya. Nunggu. Gitu. Bahkan kalau dengerin joke-joknya di Pragiwaksono Stand Up Comedy Special, itu nyaris semuanya cerita bahkan. Jadi lebih panjang lagi. Sebenarnya. Kalau yang juru bicara kan panjang karena lu mesti on board dulu untuk ngerti isunya.
Kalau Pragiwaksono tuh hampir semuanya cerita, karena cerita tentang diri sendiri. Iya. Jadi Oh, Pragiwaksono tuh Anda? ini Raditya. tetangga sebelah. Nyeritain adek lu ya? Orang Karanganyar. Nah jadi gue nggak tahu apakah baik atau buruk. Nah kita lihat aja, pasti ada dampaknya di Komodo Menuy. Oke, soalnya gini, Ji, gue inget karena gini, lo kan memang maksudnya dari awal kan lo bahasa Indonesia tapi world tour dan yang lo Bahasa capture Indonesia. pun orang Indonesia yang di sana Betul. gitu. Orang berbahasa Indonesia gue Ya, selalu bilang. orang berbahasa Indonesia, sorry. Gua, Regi Hasibuan, Asep Soaji, Ben Danio. Mosidik, Ben Danio dan sebagainya Duto, itu ya. kita dari 2000 bahkan sebelum itu 2013 kayak 2012 2013 kita beberapa kali stand up bahasa Inggris kan lihat Amerika, kita bikin English night dan lain sebagainya. American gitu. Club. Hah? Di American Club. American Club gue gak ikut. Oh. Jadi kita justru malah yang community, we make our own Iya, quote-unquote iya, community di bahasa Inggris gitu Iya, kan. iya. Gue nangkep banget, bahkan yang sampai satu poin yang sangat epicnya itu waktu gue di Malaysia. Jadi pas gue di Malaysia, gue joke gue yang bahasa Indonesia di orang-orang Malaysia pecah gila. Gue 54 menit. Wow, that's a special. Iya, pretty much. The same set, I translated it to English. Karena di Malay banyak yang ngomong Inggris. Anyep 37 menit. Orangnya? Maksudnya orangnya? Setengahnya sama, bukan setengahnya sama. Setengahnya orang Malaysia. Iya, orang yang sama. Sisanya Setengahnya orang lagi ada bule. yang bule. Anyep 37 menit. Gua sampai itu masalahnya it's a circuit 5 hari. Itu di hari kedua gua ngebuk. Wah, Waduh, enak banget tuh 3 hari setelahnya tuh. gitu. Tapi 3 hari setelahnya naik nggak? Naik karena bahasa Inggris Indo-Indo. Oh, Dan oke. gue beda kota. Oh iya. Nah, jadi masih mendingan. Cuman akhirnya tuh gue, karena kan gue orangnya overthinking ya, kayak anak-anak. Kayaknya semua anak stand up deh gitu, nggak sih? Nah, gue membedah apa yang menjadi masalah. Ternyata ini boleh percaya boleh nggak? Dan ini gue rasa lu bisa pakai juga. Jadi gini, ternyata bahasa itu menempel dengan fungsi kognitif. Iya betul. Jadi kalau gue biasa ngomong bahasa Indonesia untuk ngobrol, pas gue ngomong dengan bahasa Indonesia, tutur gue ngobrol. Bahasa Inggris gue pakai pas public speaking dan ngajar. Jadi ketika gue ngelihat rekamannya, gue bawain beat gue dalam bahasa Beda. Inggris, gue lagi jadi dosen cuy. Iya. Energinya nggak sampai, Iya. energi gue nggak nyampe, energinya nggak balik, Iya. makin ngedrop, Masuk akal. mati. Masuk akal. Gue rasa itu yang akan jadi masalah lu. Sudah jadi masalah. Nah, Iya, itu. dari Januari tuh. Kebayang nggak? Ritmenya tuh beda. Ritme stand up gue ketika di sini sama di New York tuh beda. Bahkan ritmenya orang-orang New York ketika stand up tuh beda. Mereka nggak ngerti, mereka bilang, apa sih? Maksudnya bedanya apa gitu? Ya, abis kadang-kadang untuk satu kata, lu butuh lebih banyak kata gitu. Di Indonesia satu kata, di Inggris butuh 2-3 kata gitu. Sebenarnya dan sebaliknya. Dan sih. sebaliknya Ya. betul. Sehingga menjelaskan sesuatu tuh jadi ngejelimet. Sementara stand up tuh kan agak-agak titik koma aja kita pikirin secara true. tempo. Gerakan tangan. Iya, jadi susahnya bukan main. Nah, makanya sekalinya dapat beat yang bagus, gua pakai mulu berulang-ulang ketika udah waktunya gue show atau ngisi gitu akhirnya. Ini lu berasa kayak awal lu stand up di Indo gak sih? Tapi sayangnya enggak. Karena di Indo itu Oh, lu started on the high note ya? betul. Orang Iya, tahu iya. Panji satu, dan kedua gue lebih bisa karena gue siaran radio dari 2001, gue bisa tahu orang ketawa karena apa. Jadi gue bisa bikin joke lebih banyak. Di Amerika Serikat, makanya gue bilang gue ngerti perasaan anak-anak di stand up Indo. Sekalinya punya joke tuh ditahan, dipakai terus gitu, karena itu mulu yang bekerja. Karena dapetin yang bagus tuh susah banget. Jadi gue ngerti perasaan anak-anak di sini. Got it. Gue ngerti. Iya. Karena gue pernah waktu awal gue nyoba itu kan seminggu setelah kalian, setelah The Founders kan, yang gue ke Comedy Club, Iya. ke Comedy Lah bener. Iya. Comedy Cafe, sorry, Comedy Cafe. Comedy Cafe. Canda Comedy Cafe. Catat baik-baik, itu punyanya Bang Ramon. Yes. Nah, pas yang ke sana itu, Kayaknya jarang ada yang manggil Bang Ramon ya. Papa. Kebanyakan orang Pak Ramon. Ramon. Papa Ramon. Papa Ramon ya, banyak ngomong Papa Ramon. gue enggak sih, gue Om Ramon aja. ya, Om Ramon. Dan maksudnya pada saat itu kesalahan gue saat itu adalah joke pertama gue kebanyakan kayak 11 menit kali gue. Wow. And it didn't work. Wow. It didn't work gitu. Iya, Karena buat gue ya that's a very raw comedy gitu. Ya work 30% of the time, itu pun karena Ernest ketawa. Mungkin dia kasihan lihat adik seperguruan gitu kan. Orang Cina Ada mesti saya suara bantu Ernest katanya. ketawa gitu ya. Kita Cina tuh. Ketawanya Cina, ketawanya Cina lagi. Sipit, ya. Ketawanya Ernest khas lagi. Iya. Ya kan? Iya, Iya, kan ada ketawanya gitu. Ernest khas banget. Dan orang gua ngomong ikutan ketawa gitu, gitu. gitu, iya. Terus udah gitu my mistake was next week I came back. The next week I came back, I bring a whole new set. Oh. Gitu. Terus gue melakukan itu selama Ketimbang berkali-kali. trimming gitu misalnya. Yes.
Lalu gue stand up di Stand Up Indo Bandung. Stand up night pertamanya mereka, waktu itu bareng Radit. Ada gue, tapi gue nonton. Lu nonton? Iya, gue datang. Ada Regi. Regi, Ferdi Riva, ada Jonathan N, ada siapa? Ya. I bombed halfway. Bener sekali. I bombed halfway gara-gara MU lawan Liverpool apa City gitu. Iya. Kalau gue nggak salah gitu ya. Dan maksud gue nggak mau menyalahkan, joke-nya pun memang kurang gitu. Iya. Karena gue nulis a new Iya. set lagi gitu. Iya. It took me about 8 months Untuk apa? untuk revenge. Wow. 8 bulan. 8 bulan. Gua Terus ke Illuminati? Enggak dong, enggak. Enggak, kan lu kan jadi opener. Gue nggak di Illuminati. Apa sih lu? Oriental Bandits. Itu jedanya dari 4 tahun. bulan ke 8. Hah? 4 tahun, 2015. Oh masa? Sorry, 2013. 2 tahun berarti. Iya. Karena tapi tetap ya. gue dari yang itu 8 bulan kalau nggak salah ke Stand Up Bandung 2 atau gue cuma datang open mic doang. Lalu gue dikasih kayak ketiga terakhir, kedua terakhir itu. Sorry buat stand up komunitas gitu ya. Kita tahu kok itu adalah penyempil, bukan karena makin belakang karena makin bagus, tapi itu penyempil di mana abis lucu tengah, lucu awal, ini nggak penting nih kayaknya udah pada pulang gitu. Nah, yang terakhir ini yang lucu kan gitu kan, biar di-keep gitu. Karena orang pengen sebat dulu gitu kan. Iya. Stand Up Night Bandung 2 itu yang di Enggak Bandung 2. Gue nggak stand up night. Oh. Jadi gue kayak open mic di Bandung atau di Bogor gue lupa. Di Bandung. The same venue. Iya. Gue pecahnya gila sampai gue nggak dikasih batas waktu. Oh. Jadi dilanjutin terus. Nah di situ gue ngerasa gue revenge, udah. Iya. I did it back karena pas di Jakarta ya on off. Open mic Metro TV 7 menit 5 menit tayang 1 menit 2 beat doang yang keluarin, dipotong pas punchline. So it's bad. It was bad. I mean, oke, orang dapat follower apa gitu, masih kelihatan karena nyoba duluan, but that's bad gitu. So I get what you mean gitu. Karena gue butuh 8 bulan, men. Iya. Untuk revenge, dan gue berani bilang kayak oke, gitu, gue mau kesini. Abis itu juga 2 tahun kemudian ya hilang lagi sih sebenarnya gitu. Cuma, nah pertanyaan gue, lu kan boleh gue bilang trailblazer meskipun bukan Portland ya. Gitu. You Saya started Detroit this. Pistons. Oh lu Pistons. Iya. Gue Tim tolol tuh. Kayak MU persis kelakuannya. Masa lalu mulai disebut-sebut. Enggak. Kita sama-sama MU Pak, masalahnya Iya. Pak. Saya cuman Bulls aja ini. Bulungan. Iya benar. Ada klub basket Bulungan di divisi 2. Iya benar, Bulls. Iya, divisi 2. Nah, lu dulu bikin special. Gua rasa lu bukan yang pertama bikin special. Bukan, tapi, Iwel. Iwel. Setelah itu, setelah zamannya Suci Kompas TV, seinget gua, lu salah satu yang pertama. Seinget gua. Ernest yang pertama banget, gue inget kalau nggak salah. Lalu, Special pertama di era Stand Up Indo. Setelah Suci. Gue. Oh lu ya? Iya, Ernest waktu itu Tur. jadi panitia. Terus Jadi Ernest tur. bilang, gue nanya, tapi Nas, gue nggak yakin gue bisa bayar ini, kita nggak tahu penghasilan seperti apa. Dia bilang nggak apa-apa, gue mau belajar karena gue mau bikin juga. Dan akhirnya dia jalan tur. Dia tur pertama. Dia tur pertama, gue ingat. Nah, terus abis itu lu bikin world tour pertama gitu ya. So there's a lot of things where you trailblaze lah gitu. Do you think this will open ways for Indonesian comics? Itu harapannya. Itu harapannya kan. Pikir-pikir ya. Salah satu alasan yang memperkuat gue kesana adalah nggak masuk akal banget nggak ada perwakilan Indonesia. Ada satu komika Indonesia perempuan yang waktu itu ikutan lomba. Oh, yang di Hong Kong ya? Di Amerika justru. Oh, yang cewek ya, bukan sih? Iya, cewek. Iya, gue inget. Iya. Itu Tapi jadi- dia itu berdarah Indonesia. Dia lahir besar di Amerika Serikat. Yes, gue Tapi inget dia darah Indonesia. namanya masih agak ada Indonesia. Iya, gue kalau nggak salah. Dan dia kalau nggak salah juara atau kayak finalis atau apa gitu. Iya, gue inget ini. Tapi dari kita ini nggak ada di sana. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, orang Malaysia ada, orang Filipina ada, Singapura ada, Thailand gue yakin ada, walaupun nggak pernah ketemu ya. Jadi gue berharap sebenarnya gue tuh nggak lama-lama jadi satu-satunya. Dan makin lama di sana ya, walaupun tadi gue habis bilang susah banget, tapi gue yakin bisa orang Indonesia bisa banget untuk bisa berkarir di sana. Soalnya yang gue paling inget itu adalah Malaysia. I think they're the closest one in terms of culture, tradition dengan Indonesia kita, paling mirip yeah. gitu kan Yeah. sebenarnya. Ya mayoritasnya Muslim. Tapi masalahnya bahasa Inggris mereka lebih Exactly. sehari-hari daripada Bedanya kan kita. itu. Tapi itu pun Harith Iskandar 20 years loh. Iya. Baru buka jalan untuk yang lain gitu. Iya. We started. Iya. Kalau gue bukan berniat mendiscount Iwel atau Om Ramon yang di awal segala macam gitu. But once we get that momentum, boom gitu langsung, dan tak TV semua penuh stand up comedian, film penuh stand up comedian dan lain sebagainya. Menurut gue gila gitu pada saat itu. Iya. Cuman ya it takes 15 years. Mungkin lu 15 tahun lah di sana.
Enggak sih, gue Enggak ya? ini soalnya ada beberapa yang udah siap-siap mau ke sana. Really? Iya, udah WhatsApp Boleh gue. dibocorin ya? Gue nggak yakin orangnya Mau cerita sih, tapi orangnya dalam tahun ini sangat tertarik. ada satu orang yang dalam tahun ini. Iya. Soalnya Ernest kemarin gue liat ngepost kayak gue nggak ngerti kenapa Panji mau ke New York mahal gitu anjing. Mahal dan gak enak kotanya. Gue Kalau kesel. kalau ngomong enak ya, gak enak itu kota. Gue keselnya, kenapa lu ngomong Ernest, kenapa lu ngomong mahalnya anjing? Gitu maksud gue. Karena emang mahal. Sebenarnya ya, kita semua tahu lah bahwa New York itu yang termahal, kota termahal Iya. di Amerika Serikat. Sebenarnya kalau misalkan tabungan, kan gue hidup dari tabungan nih. Kalau tabungan gue habis, gue masih bisa pindah ke kota-kota lain. Cuman masalahnya kota stand up Yang kedua sebanyak itu ya. itu LA, kota stand up di Amerika Serikat itu urutan ke-7, jauh loh. Biaya hidupnya New York dan LA. Jadi sebenarnya bisa pindah aja ke sana. Cuman emang mahalnya keterlaluan. Iya Jadi cuman kan gitu ya, gue belajar dari Pinot. Ya gimana gaya hidup lu? Lu mau tinggal kayak gimana bisa sebenarnya. Iya. Mau pindah ke New York bisa, tapi ya mungkin gaya hidup lu nggak sama kayak di Jakarta. Iya, Ya nggak pasti. apa-apa juga gitu. Ya misalnya di sini naik mobil, di sana naik kereta. Transportasi umum gitu ya. Bukan cuma karena nggak ada duit, karena ngapain naik mobil sih. kalau di sana. Bener. Iya. Parkirannya mahal banget. Parkiran mahal banget, Iya. bahkan secara umum memang lebih cepat naik mobil tetap daripada transportasi umum di New York. Karena Cuman nggak ada waktu tunggu. iya, dan ada jalan menuju train stationnya. Hmm. Cuman ada jalan-jalan yang jalan kaki naik mobil sama naik transportasi umum tuh sama menitnya. Kan gua kan pakai Google Maps kan, jadi kadang-kadang ketahuan kan. Jadi orang pada malas juga, udah bensin mahal, parkir mahal, waktu ternyata tipis-tipis banget. Iya. Ah udahlah. Mendingan transportasi umum ya. Dan dikejar-kejar sama mesti nambah kan. Lo kan bayar kan untuk sejam kan. Ntar lo lagi nongkrong, ntar gue keluar bentar mau ngapain, mau perpanjang parkir gitu kan. Iya, Ada kayak ribet, gitunya. Ya jadi habis itu kadang-kadang 2 blok kan, parkirnya 2 blok dari tempat lo nongkrong. Jauh. Gitulah pokoknya. Pas balik Iya. kopi udah dingin. Nah itu dia. Anak-anak udah pada ngilang, udah pada balik. Pas Jauh duduk banget. kayak, kok ganti nih orangnya gitu. Iya, Kok iya. ganti lagi? Iya. Gitulah susah. Tapi bener gak sih? Keretanya sesampah itu di sana, Wah. baunya apanya. Terus gak sih? Gue tuh kayak the thing is, the joke about is it the F train? Apa train ya Yang mana? Yang di New York yang katanya paling katroknya, bau, homeless and everything. Itu udah jadi joke dari zamannya gue nonton Seinfeld, which is 85, 86. Iya. Dan itu keretanya nggak berubah dari tahun 80-an Iya, itu. 36 Masih tahun bentuk ya. yang sama kata gue. Gila kali ini orang-orang Padahal sini. mahal. Ya, masih lebih mahal mobil. No, Itu yang jadi. kotanya mahal. Oh, iya, iya, Berarti iya. perputaran duitnya gede. Iya. Dan lu nggak bisa ganti kereta gitu, gue yang kayak. Iya. Karena Betul. I think gue nonton apa How I Met Your Mother gitu. Ada ngomongin, gue lupa apa train. Pokoknya satu huruf terus train. I think it's a C train or the F train or the Iya, B train, gue iya, nggak tahu. iya. Gue nontonin Jimmy Kimmel, Stephen Iya, Colbert ngomongin itu lagi tiap kali bahas New York City itu kayak jadi serangannya ke situ. Gitu. Iya. Terus gue rewatching Seinfeld kan, Iya. dia udah bahas itu dari Iya. zaman itu. That was like 35 years ago. Iya. Makanya sebenarnya itu nggak enak itu. Nggak enak, nakutin. Kemarin habis ada lagi tuh orang Asia di Iya. dibunuh. Asian hate itu ya. Lagi gede-gede nakutin. Lo kan bisa pura-pura India. Hah, gue malah sering disangka Thailand. Latin justru, Latin. Filipin atau Latino. Oh, iya. Orang kita tuh sering salah. Iya, salah. benar. Itu benar. Iya. Nah terus tapi emang udah mau bau, banjir. Oh iya, baru kemarin ada yang banjir gede banget Iya, itu kan. banjir di Gokil. dalam. Udah gila kali. Iya. Banjir, ada gembel, terus kan ada orang-orang gilanya tuh nakutin loh. Nah, Orang gilanya nakutin banget. gue soalnya mikir gini, Ji. Gue tuh ya, pas lu bilang lu mau ke New York itu ya, yang lu ceritakan New York itu, apa, oh gue mau stand up di New York apa segala macam. I think we talk about this like January gitu ya, Iya. bahkan sebelum ada cerita ini. Iya. Terus, di pikiran pertama gue, anjir, ini quote-unquote gold mine banget. Karena, lu menggabungkan fish out of the water gitu kan, Iya. lu keluar dari zona nyaman, lu Iya. menceritakan keanehan-keanehan lu, ketidaknyamanan lu di negara orang, Iya. plus ini joke-joke yang sudah diamini oleh New Yorkers gitu. Iya. Gue mikir anjingnya gampang banget nih gitu. Terus gue ngeliat kan beberapa konten video lu gitu, lu kesulitan kan gitu Iya. ya, Iya. tidak berhasil lah ya gitu, Iya. anyep ya kalau Iya. bahasa Prancisnya ya, Iya, anyep. anyep Iya. gitu kan. Dan gue mikir kayak jangan-jangan mereka yang udah baal ya. Dengan keseharian itu mereka Iya. udah nggak ngerasa itu bahan joke lagi gitu. Iya, tapi lucunya bukan lucunya maksud gue pikir gue doang karena gue pendatang yang takut naik kereta di sana. Tapi kalau lu nonton open mic, orang situ pun masih takut naik kereta gitu. Jadi kesimpulannya adalah nggak ada pilihan.
mereka tuh nggak ada pilihan, terpaksa naik ini iya. gitu, karena yang jadi aset terbesar subway trainnya adalah Ketepatan. jangkauan. Bukan cuman sering telat, sering batal, Oh gitu. nggak ada gitu. Jadi udah buru-buru nyampe situ, ternyata ditutup, hari ini nggak ada kereta ini. Anjay, mesti nyari lagi nih yang lain gitu. Kembalikannya Eropa ya. Kalau Eropa mereka fokusnya ke waktu, tapi ada yang kadang-kadang cuman selisih jarak misalnya dari ibarat nih dari kayak MRT kita. Iya. MRT kita kan GI Lebak Bulus Iya, gitu ya. Kalau iya. dipikir-pikir, Iya. lu naik mobil masih mampu kan. Iya. Coverage-nya sependek itu, tapi Iya. timingnya tuh pasti Betul, ada gitu. Betul. Kalau di sana tuh nggak bisa diandalkan, cuman jangkauannya itu Paling luas. nyaris semua area. Yang nggak kejangkau adalah Queens ke sana, Flushing ke sana, sama Bronx ke atas. Tapi sisanya kejangkau semuanya. Uptown berarti. Iya, termasuk Long Island juga masih nyampe. Long Island kan nyebrang padahal ya. Betul. Ya, kalau nyebrang mah kan ada yang lewat atas gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya karena sebenarnya paling dekat adalah Transjakarta. Transjakarta tuh Ya jangkauannya sekarang jangkauannya kena ke gue semuanya. shock loh kemarin gue pulang dari Jogja gitu ya. Terus gue ngelihat gue naik kereta bandara kan. Pas Nyampe ke Duku Atas. BNI itu kan ada apa namanya? Mapnya gitu kan. Terus kereta BNI Duri, Batu Ceper, bandara, satu garis selesai, Iya, gitu kan. iya. Busway, masya Allah. Iya. Persis kayak gitu. Kayak ngelihat ini tuh piroskopit tuh banyak banget yang bawa anak mana-mana. Iya. Gokil. Bahkan telatnya mirip. Waduh. Jadi kan kalau kita ngeliat kan 7 menit lagi gitu kan. Ternyata enggak, 7 menit 15. lagi, terus 5 menit lagi kok 8 menit gitu. Iya. Jadi Iya, aneh iya, gitu. iya, Sama iya. di sana juga kayak gitu. Kita lagi ngeliatin ke atas, oh 3 menit lagi. Terus kita dengerin musik apa segala macam, pas naik, lah kenapa kok nggak datang sih? Kok naik? Iya, aneh banget emang. Iya. Jadi ya, tapi karena jangkauannya, jadi orang pada pakai itu semua. Tapi bener nggak bahwa di sana orang-orangnya menurut lu lebih individualis? Iya, karena susah. Kalau lu hidup di kota yang susah secara persaingan, gak ada waktu gitu. Dan itu ke orang Indonesianya juga. Orang Indonesia yang di New York itu konon dibandingin yang di Philly. Kan orang Indonesia itu gede di Philly, di DC, di LA, sama di New York. Tapi di New York ini yang konon, gue ngomong konon karena gak enak takut ada yang tersinggung, paling tidak berjejaring. Tapi tidak bisa disalahkan, kebanyakan orang Indonesia kerja di restoran, sehingga mereka nggak ada waktu. Sabtu Minggu malah lagi rame-ramenya restoran, cuma Sabtu Minggu. Jadi nggak ada waktu untuk nongkrong gitu. Iya, Bahkan iya, sama iya. teman-teman gue sendiri susah nyari waktunya. Itu yang mungkin gue jadi gue nggak tahu ini sebutannya overestimate atau underestimate karena waktu gue tinggal sempat kan gue tinggal di Melbourne gitu kan. Itu jejaring Indonya terlalu kuat malah menurut gue. Iya. Sampai ada Itu kota juga enak banget lagi. iya enak banget kan. Makanya gue kayak oke, saya tua di sana gitu maunya gitu. Amin. Terus udah gitu kayak gue bisa sampai ada satu tempat nongkrong gitu, satu kafe itu yang Indo semua gitu loh. Di Melbourne ya. Iya kan, sampai kayak gitu. Gua tertariknya lagi satu ini, Ji. Lu itu gimana ya kalau gue bilang di Indo mungkin ceiling lah ya. Quote unquote lu udah ceiling lah gitu. Dalam arti lu udah mentok. Sebenarnya lu mau apa lagi abis ini? Lu mau stand up di Istana Negara gitu. Apa kan? Nggak ada lagi nih top mau ngapain lagi, world tour lu udah gitu. Terus you choose to go, but why now? Oh, harusnya udah dari lama. Exactly, why now? What holds you so far? Covid harusnya. Jadi gue baru bener-bener sekarang mulai nabung itu 2017, dan tabungannya kan adalah untuk bisa hidup lama di situ, jadi nggak kekumpul-kumpul. Target gue tuh duit kekumpulnya tuh setelah Komodo Menoy jalan 2020, berarti 2021 gue pindah. Tapi pandemi terjadi. Tapi memang sebelum itu pun gue udah ngayal tapi nggak diiyain karena ada takutnya gitu. Kayak lu pernah, mungkin ini semua orang bisa paham ya, kayak lu suka banget sama orang tapi lu takut banget, saking sukanya takut banget kena penolakan. Dan kadang-kadang kayak gitu ke mimpi dan cita-cita juga gitu. Lu punya cita-cita yang gede banget tapi saking gedenya lu ngerasa nggak layak buat nyampe ke situ. dan juga takut kalau misalnya ternyata nggak kesampaian gitu. Tapi lama-lama ketakutan gue, orang selalu bilang si Panji berani ya gitu. Padahal sebaliknya, justru dasarnya takut. Kalau sekarang takut nyesel. Karena nggak berangkat. Betul, takut nyesel, takut udah 70 tahun. Walaupun bisa aja, ya nggak apa-apa 70 tahun emang kenapa? Iya, tapi penyesalannya pasti lebih gede. Kalau gue mulai 40, kayak gimana? 35. Karena orang selalu bilang, this is a young man's game, what you're doing right now gitu. Anak muda yang biasanya mimpinya kayak gini. Iya,
Tapi kalau gua tunda-tunda malah lebih nyesel lagi karena jadi lebih tua lagi. Udah kita berangkat sekarang gitu. Jadi dasarnya tuh bukan berani, dasarnya justru takut. Dan kadang-kadang kalau lu begitu takutnya lu kaget lu bisa ngelakuin sesuatu gitu karena takut gitu, kayak orang dikejar macan tutul terus tiba-tiba bisa manjat pohon lompat tinggi. Walaupun macan tutul bisa manjat pohon sih. Jadi percuma. Di atas ditungguin, halo Iya, gitu. Di atas udah ada. dikejar juga iya. Jadi kadang-kadang ketika kita takut tuh kita jadi bisa ngelakuin hal yang kita nggak nyangka. Gue nggak nyangka gue bisa kayak gini. Itu ada bahasa Jermannya. Ilmu lu kepepet gitu. Gila, kepepet. deket banget dengan bahasa Indonesia Iya, deket Jerman banget. ya. Tipis. Cara ngomongnya kayak Jepang loh padahal. Iya bener. Iya, Jepang sama aja. Jerman tuh emang deket. soalnya Memang kan. sih, memang mirip mereka. Bener. Itu kalau yang komentar-komentar kayak tadi itu kalau di Prancis la biji player namanya. Lebih jipeler. Lebih jipeler. I relate with that because basically ketika gue bikin di kantor itu, gue takut gue nggak sempet. Iya. Itu kenapa akhirnya gue bikin. Iya, dan ketika udah nyemplung, oh udahlah ini kita pertaruhkan aja nih udah, jalanin aja. Baru kemarin tuh gue ngobrol sama anak-anak gue kayak 5 years ago loh, bahkan 5 tahun yang lalu gitu. Gue masih lagi mikir gitu, gue mesti ngelamar kerja kemana karena gue nggak happy dengan kantor gue. Sekarang gue lagi mikir gimana bikin happy 30 orang. Nggak usah dipikirin orang-orang. Kan happy people. Goblok emang. Nggak tahu kerjaan susah dicarinya. Gue lagi mikirin gimana caranya gue segampang ini 30 orang bisa gajian dan mereka kan pasti punya grup WhatsApp yang nggak ada guanya kan, itu kan pasti kan. Lu Betul. juga ada kan masih. Pasti ada ya. Gue cuma berharap di situ nggak tiba-tiba nyebarin aib-aib gue aja, udah gitu doang. Gitu. Nyebarin juga nggak apa-apa. Enggak. Ntar dibalas Allah. Ngomong kayak gitu ke Dwika lagi. Salah banget. Minum dulu saya biar kelihatannya serius. Karena itu maksud gue penyesalan itu gue takut gitu. Ya, kalau lu tahu ada website dulu namanya E27 tau gak? Kayaknya masih ada sampai sekarang. E27. Jadi website tentang startup-startupan gitu. Gue bingung dong kenapa namanya 27. Ternyata menurut sebuah penelitian, umur 27 tahun adalah waktu yang paling bagus buat mulai usaha. I-nya apa berarti? Entrepreneurship. Oh, entrepreneurship 27. Katanya 27. Terus gue pas baca itu gue udah 27 gitu. Gue Telat kayak, bener gue juga berarti. bikin apa gue gitu kayak. Bikin apa nih gitu. Open PO kali ya makanan gitu. Asal ada usaha aja gitu. Iya. Tapi pada akhirnya yang gue lihat ketakutan lu itu. Ini mungkin gue nggak berlebihan ketika gue bilang ini ketakutan pertama lu. Oh enggak, gue Maksudnya setelah dalam karir berstand up lo gitu. stand up mungkin ya. Iya, stand up karena mungkin ya. I mean gue tahu dari zaman lu masih punya yang dulu namanya Lumintu gitu ya. Betul. Bahkan sebelum Lumintu, Betul. lu masih jalan waktu itu sama Pak Zendra gitu. Iya. Lu memastikan lu punya kesiapan di tempat manapun yang mau lu datangin dulu, baru lu berangkatin. Iya betul. Dan lu sama sekali nggak ragu buat nge-cancel satu tempat because of that gitu. Betul. Maksud gue. Iya. Jadi kayaknya ini pertama kalinya lu bener-bener no man's land, man. Lu bener-bener maju sendirian. Iya, di stand up ya betul. Yes, di stand up. Iya. And how does the family take it, bro? Ngomongnya sih oke-oke aja, iya aja. Tapi gue tahu 5 bulan nggak ada bapaknya. Walaupun bapaknya bolak-balik gitu ya. Bolak-balik kan 2 minggu, 10 hari cabut lagi. Sampai Dipo aja, apa kemarin dia nanya, ini tumben lama banget di sini. Ketika pergi lagi, apakah berarti lebih lama lagi dari biasanya? Jadi walaupun mereka bilang mereka tahu mereka ready, tapi itu berdampak. Dan gue dan Mila dua-duanya kan datang dari orang tua yang single parent household. Jadi gue tahu betapa beratnya Gamila di saat makanya Gamila kerjaan dibawa ke rumah. Dia kan lagi ngedit series. Jadi editornya tuh di rumah, jadi buka laptop segala macam. Jadi gue kalau bisa sih nggak pengen lama-lama kayak begini. Makanya nanti akhir Juni mereka udah pada mulai pindah, sekolah udah selesai. Harusnya ritmiknya jadi lebih enak. Itu pun nggak menyelesaikan permasalahan soal kerjaan Gamila yang lain. Ya gitu. itu maksud gue. Karena I mean I don't want to pry, but gue ngelihat kakak gue pindah dari Jakarta ke Tangsel, gitu. Anaknya pun, dan apalagi pas pindah nggak nyampe setahun pandemi. So the rhythm is very different. Setuju. Jakarta pindah ke Tangsel pun, ke Bogor, ke Bandung pun. Exactly. Pindah aja deh. Kayak gue deh pindah Jakbar Jaksel deh. Ya itu betul, udah beda banget. Betul. Ya itu, makanya gue punya rasa bersalah yang besar sekali. Lu kalau nanya sama gue, mungkin di talk show yang lain gitu ya, gue akan sulit banget untuk cerita soal family, kondisi keluarga gue belakangan ini. Makanya gue kemarin overcompensating dengan liburan ke Bali, di Nusa Dua, terus udah gitu di Bali kan sebenarnya ya,
kalau lu stand up comedian apalagi berbahasa Inggris di Bali pasti lu mau nyamper ke sirkuitnya Bali. Dan lu lagi nggak bagus. ngelempar sama sekali. Enggak, karena gue pengen sama orang tua gue juga. Gue bawa nyokap gue dan nyokapnya Mila juga. Jadi ya OG ya. jadi kayak ya mumpung gue di sini walaupun nggak bisa membalas Iya, iya. 5 bulan gue banyak ngilang ya, tapi jadinya ya overcompensating gitu, pesawat yang bagus segala macem, kayak gitu. Masih sampai dengan sekarang masih susah sekali. Dan ini kan gue kan lagi nggak bisa balik kan, walaupun gue mengutuk gue nggak bisa balik, pada saat yang bersamaan gue ngerasa emang gue ya udahlah, gue syukurin aja karena gue sekarang setiap hari anak-anak ngantar dan jemput gue. Blessing in disguise. Iya, Ya. hari ini bahkan gue ngebatalin kerjaan, bukan kerjaan sih sebenarnya, wawancara kerja untuk di markas, karena Dipo mendadak bilang dia ada tugas sekolah yang mesti dikerjain di rumah temannya. Ya gue yang nganterin, iya gue memutuskan untuk gue yang nganterin. Jadi ya gitu, berat sekali untuk keluarga gue. Iya, bersalah gitu rasanya. Iya. And again, gue tahu nih gue bakalan dikutuk sama fans lo karena gue dianggap kamu terlalu menyerang gitu. Tapi gue nggak peduli kan ya. Iya. Dan bagus nanti jadinya. Talk show-nya maksud gue. Iya. Gue inget lo pernah ngomong gini. If it didn't work there, if it doesn't work there, I'm going home. Iya, betul. Do you think it's a missing piece in the middle? Karena gue tahu buat lu nya itu sebuah perkembangan. Bagaimanapun misalnya 1 tahun di sana, lu mencoba bisa jadi sebuah cerita gitu ya, buku kegagalan mungkin gitu ibaratnya ya, and everything. Tapi apakah about the family itself, lu juga sempat mikirin dan ngasih pengertian yang sama? Iya, makanya 3 tahun minimal. Oh, 3 years. 3 tahun minimal. Tabungan 3 tahun. Karena setidaknya Dipo selesai SMA. Oh. Setidaknya. Dan Shira udah siap masuk high school. Oke. Jadi kalaupun secara keuangan ini sebenarnya memang betul, gue nggak menampilkan itu. Kalau gagal kami balik lagi dalam 3 tahun, duitnya habis balik lagi. Tapi sebenarnya ada beberapa plan, antara tetap di New York tapi nggak di Queens, kan kami lagi nyari rumah di Queens, nyari rumahnya di Bronx gitu misalnya. Agak jauhan ya. Ya, atau tetap di Queens tapi rumah lebih kecil, atau nggak di New York tapi kemudian pindah ke LA, atau tetap di New York tapi cari kerjaan lain. Yes. Sebenarnya ada beberapa layersnya. Tapi kalau benar-benar udah habis sama sekali, ya udah pulang. Tapi itu pun 3 tahun, karena ketika kami pulang, yang pulang tuh gue dan Mila besar kemungkinan. Dipo akan lanjut kuliah di sana. Shira akan SMA di sana. Dan kita akan cari caranya untuk bisa nginep sama siapa, gitu-gitulah pokoknya. Ya basically kan kayak student housing and everything sebenarnya sama aja kayak orang Indo ngirim anaknya ke luar negeri. Betul. 3 tahun ya tabungannya ya. Halo Dirjen Pajak. Wah, aman Dirjen Pajak. Aman ya. Aman. Enak bayarnya. Tapi saya bayar seperti yang Anda harapkan, kan? Udah dipotong, saya punya tabungan pajak lagi untuk bayar biar nggak kaget. Ya, ini acara ini memang disponsori Ditjen Pajak. Saya setuju. Ya. Orang bijak Bayar pajak. bagus. Sambil memantau korupsi atas penggunaan uang rakyat. Betul. Nggak afdol gitu rasanya. Kalau gue ngebahas lu dan gue nggak ngebahas tentang kontroversi lu yang sempat menjadi salah satu topik obrolan kita di Clubhouse gitu ya. Yang mana tuh? 00. Oh, 0044. Yes. Pertanyaan gue, what's next for it? Dari 0044. Jadi IP dia. IP urusan pengembangan karir dan bisnis. Yes. Iya. That's what I'm looking for. Ya sebenarnya, tapi sejujurnya ini paling terhambat. Gue tuh lagi nulis buku, judulnya Work Life Trampoline. Oh ya. Sebuah penawaran lain dari work life balance sebenarnya. Terus turunannya banyak, sampai mug yang isinya kutipan-kutipan. Karena udah di sampling di sosmed, gue nyari yang kutipannya paling di LinkedIn bahkan itu kenceng juga. Ya. Terus ada merch-nya juga gitu-gitu. Tapi ini jadi udah dari lama gue sama manajemen tuh strateginya tuh ngembangin IP, karena kalau udah di New York nih susah banget. Bentar, kenapa ada suara gagak? Iya. Emang nggak boleh ada gagak di studio lu? Nggak boleh lah. Ini kan alam, Dwik. Kan green screen. Kita pakai green screen supaya kelihatan di dalam studio. Apaan sih? Kan ada yang kayak gitu, tau kalau ada video orang lagi maraton tapi belakangnya ada dia bawa green screen terus dia laptop gitu, biar iya. kesannya lagi meeting atau apa gitu. Oke, lanjut, sorry. Terus? Iya, karena gue di luar negeri, ya, nah itu dia salah satu lagi plan gue. Kan gue bilang kalau dalam 3 tahun karir gue sebenarnya nggak nutup untuk bisa penghasilan nggak nutup untuk bisa menghidupi keluarga, gue balik, gue bilang gitu kan. Tapi kan sebenarnya kan
sumber penghasilan gue kan bisa nggak cuma dari komedi gue di situ, dari YouTube, dari digital download, termasuk dari IP gue. Alhamdulillah sekali siniar hidup Indonesia Maya kan udah diorisinalkan, eksklusifkan tepatnya sama si Noise. Itu lumayan banget itu. Saya tahu. Kalau misalnya bisa diperpanjang lebih oke lagi, kalau ada IP lain. Kalau misalkan Parado. Dong, dada aja dulu, coba halo, ditonton. iya, pasti nyampe ya. Kalau disebut biasanya suka nyampe. Terus kalau misalkan Work Life Trampoline masih bisa jadi podcast juga, karena sekarang ada, maaf ya Parado, tapi ada yang lain juga nawarin saya. Bawa IP lain aja gitu. Saya percaya, saya tahu ini. Iya, lagi gede nih. Yang satu lagi lagi gede nih. Soalnya datang dari grup perusahaan gede juga. Cuman Saya tahu, udah. iya cuman jatuhnya jadi kayak ya udah kalau gitu kita coba kembangin IP aja biar si Panjinya punya pundi-pundi keuangan lain gitu. Iya. Itu nextnya ke arah sana. Iya, Karena ternyata dari gua coba untuk menjelaskan bisnis gua apa, kan sebenarnya kan kejadian gua pernah bahas di Clubhouse kan, kesimpulan gua dari keramaian itu adalah orang nggak tahu gua punya IO. Itu aja sebenarnya kan. Karena kalau gue punya IO kan, ya wajar kerjanya di weekend kan. Iya. Orang ngapain WhatsApp weekend? Nah, kalau kerjanya ngerjain event, masa nggak boleh WhatsAppan di weekend kan gitu. Nah, dari usaha gue untuk jelasin orang bisnis gue apa, orang jadi seneng ngeliat cara gue berbisnis, cara gue, alasan gue nge-hire dan memecat orang, terus jadi orang jadi pada nanya soal karir, terus aja ngegulung, oh yaudah kalau gitu kita kuatin aja jadi karena work-life balance bekerja dengan baik untuk sebagian orang, tapi memang sebagian orang ada yang ngerasa enggak gitu. Ada yang merasa bahwa the work is the life karena dia belum punya kehidupan yang lain. Ada juga yang kayak gitu. Iya, yang kayak gitu juga dan setiap kali gua mampir kayak misalkan ke podcastnya, ke YouTube-nya Radit, ke YouTube-nya ya gue lupa lagi namanya tuh. Siapa namanya? Yang punya Putri. Iya sama Putri. Iya, ke podcastnya Putri. Setiap kali gue nyamperin orang tuh orang bilang, iya gue justru lebih mirip lu gitu. Dan ternyata banyak yang kayak gue juga. Ya udah kalau gitu kita double down aja sebagai sebuah IP tentang bisnis. Ini yang saya bilang tadi kan. Saya tidak tahu topiknya apa, tapi Anda ngomong apa kan saya gunakan untuk melawan Anda gitu kan. Tapi lu percaya bahwa apapun istilahnya gitu ya. Lu percaya nggak bahwa ada sebuah garis batas yang cukup tebal sebenarnya mengenai si work dan life itu sendiri. Gimana maksudnya? Maksudnya lu percaya nggak bahwa idealnya ada sebuah garis yang cukup tebal yang memisahkan work dengan life? Gue inget satu obrolan gue dengan salah satu teman gitu ya. Dia bahkan khusus di rumahnya itu, dia bikin ruangan kerja, meskipun di kamarnya ada meja yang sudah bagus dan lain sebagainya, dia khusus milih satu gudang, dibersihin satu pojok, dibikinin meja, karena dia merasa ada tempat di mana dia stop working and start living. Do you believe in that or? Nggak ngerti gue. Nggak, jadi gini. Nggak, gue lebih ke nggak ngerti cara pikirnya. Cara pikirnya dia pengen kayak begitu dia keluar dari itu ruangan, udah gue nggak kerja. Kok bisa sih? Itu dia makanya. Ada yang berpikirnya seperti berarti. Itu gitu maksudnya. Ya karena gue, jangankan gitu, gue rasa ada juga orang yang mau tidur, nggak bisa tidur karena palanya masih mikirin sesuatu. Ini kalau nggak gue tuangin dalam bentuk apapun nggak bisa tidur nih gue. Ada kan yang kayak gitu kan? Dan bukan siksaan. Kadang-kadang ide tolol. Gue ada satu video, bahkan masih bisa gue cari kalau gue scroll. Mau tidur, tiba-tiba kepikiran bikin video yang ngelanjutin. Lo tau gak ada video, ada mbak-mbak, ada bapak-bapak ngomong, saya satpol, tau gak? Terus dilanjutin dengan, saya jengkol gitu. Dia panadol. Jadi obat nih mbak-mbak kerja di kayak Century, kayak saya panadol, saya tramadol, saya apa segala macam gitu. Bentar, kenapa ada tramadol dong? Yang tramadol tuh apa sih? Belakangnya all kan? Iya. Terus lo emang tramadol apa gue beneran gak tahu? Obat pusing. Yang bener. Iya. Ya tapi pokoknya punchline-nya adalah saya teh botol. Terus gue kepikiran untuk ngelanjut. Akhirnya gue bilang saya benjol, saya pistol, saya koprol gitu-gitu. Itu lagi mau tidur. Nah ini kalau misalkan gue bilang sama diri gue sendiri, besok lu bangun dikerjain. Gak bisa gue. Akhirnya gue bangun tengah malam cuma untuk ngerjain begitu doang. Nah jadi makanya gue gak ngerti. Kadang-kadang gue di kamar gue sama Mila tuh udah kayak alcove gitu, kayak cekungan untuk duduk-duduk gitu. Itu di tempat tidur. Dan di situ tuh tempat gue banyak mikir gitu, banyak ketemu ide. Jadi gue nggak tahu ya, nggak mampu aja. Orang gua kadang-kadang libur dengan berniat libur. Tokyo tuh paling sering memancing ide bisnis. Tokyo tuh kayak kalau misalnya lu jalan di namanya Harajuku belakang tuh namanya apa sih? Omotesando. Casablanca. Bukan. Di Omotesando tuh kalau ngelihat toko-toko Ben Hiru. Ngeliat toko tuh kadang-kadang mikir
ini kenapa bisa nggak ada nih. brand Indonesia ya gitu, padahal kayak gini doang tuh sebenarnya gitu-gitu, terus jadi mikir gitu. Jadi itulah kenapa gue ngerasa udah ngelebur aja gitu dan tidak terasa sebagai sesuatu yang menyiksa, malah hidup lu jadi ada semangatnya ada gitu. goalnya, Jadi kayak enak gitu Itu justru. itu makanya waktu itu sampai ada yang nanya gitu, Dwik kenapa lu quote unquote ngasih Panggung. Iya, pada saat itu kan kayak karena memang di Clubhouse gue lebih besar dari lu pada Betul, saat itu. saya gitu. mampir ke Iya, terus gue bikin lapak terus Anda. kayak, lu kenapa bikin itu? Emang lu dukung gitu? Gue nggak mendukung atau Dukung, bilang aja dukung. Lu Nggak, nggak mau gua nggak dimusuhin sama mendukung. temen lu kayaknya. gue nggak mendukung atau menghina, tapi yang lu bahas soal itu, that happens to me. Sayangnya, saat lu yang ngomong, mungkin cara penyampaiannya salah, Mungkin guanya. atau mungkin prerequisite-nya orang precondition orang terhadap lu itu sudah beda gitu. Betul. Mungkin gitu. It's not about what, it's about who. Takutnya. Nah, makanya gue kayak karena Udah pasti itu. apa yang lo ngomong tadi gitu ya. Yang lo ngomong nggak bisa tidur, terus lo nge-WhatsApp biar orang balas besok. Itu kebiasaan gue juga sebelumnya gitu. That's what I do juga. Dan maksudnya pas orang ngomong gitu terus kan banyak yang kontra kan gitu. Terus gue ngeliat gitu. Oh, ternyata itu tuh memang beneran nggak oke gitu. Ya gue belajar kan, manusia kan tempatnya salah dan lupa katanya gitu ya. Gue belajar dong kalau gue ngeliat seperti itu. Kalau emang udah mentok banget, itu gue sampai ini tai sih, tapi gue sampai bukan mempelajari, sampai akhirnya gue pertama kali seumur hidup gue menggunakan fitur schedule email. Ada ya? Ada. Jadi pas lu mau klik send, itu ada tanda panah, lu bisa schedule send jam berapa. Wow. Jadi gue melakukan itu pertama kali di umur gue yang ke-31. Gue pertama kali melakukan itu supaya tetap ketulis semua yang gue mau tulis, tapi kekirim pada saat jam yang lebih normal. Iya. Gitu, gue sampai kayak gitu. Terus gue kayak, oke, interesting buat gue. Nah, sayangnya mungkin menurut gue, the word workaholic, yang 90-an ya itu workaholic tuh sebenarnya. Iya benar. Ditranslate ke sekarang, nggak work lagi gitu. Ditranslate ke sekarang bukan workaholic, yang disebutnya sekarang hustle culture Oh iya, beda dan lain istilah. sebagainya, karena startup, dunia perstartupan itu gitu. Dan hustle culture itu sebenarnya ya dekatnya menurut gua ke ultra kapitalisme. Bosnya kaya, anak buah tipes gitu. Jadi kayaknya karena itu memang lagi hot banget di tengah pandemi, dan itu I think the moment you posted that, kita belum sampai 6 bulan dari Jack Ma 996. Kenapa tuh? Jack Ma 996 yang dia bilang orang tuh harusnya kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam 6 hari seminggu. Oh, Jack Ma bilang gitu. Iya, jadi bahasan overworking tuh lagi gila banget gitu ya. Terus lu tiba-tiba ngomong gitu, terus gue kayak anjir ini bad timing banget sih. Not just about the what, but the who and the when gitu. Iya, Gue kayak wah. gue bahkan nggak tahu itu. Itu lumayan sempat heboh gitu ya. Mungkin karena gue kan follower saya kan nggak sebanyak Anda ya. Jadi saya kan buka Twitter tuh sering. Timeline saya tidak dipenuhi mention gitu kan. Kalau Anda kan penuh selalu. Jadi pas lagi itu gue ngebacain gitu, terus gue kayak oh wah ini Panji. Begitu gue ngeliat retweetnya nembus 100 nih, kita tunggu nih kontraknya siapa nih gitu. Tapi gue sadar bahwa banyak juga yang di dalam kan di bawahnya kan jadi perdebatan itu. Benar. Ada juga yang si Panji bener, si Panji nggak salah, tuh juga banyak di situ gitu. Benar. Karena menurut gue ya, lagi-lagi ini menurut gue, it's about the choice, the possibility of choice. Kalau lu bisa memilih untuk melakukan itu ataupun tidak, ya lebih baik milih tidak. Tapi di sisi lu sebenarnya, ya gue nggak tahu lah mau dibilang mental issue or anything. Di lu itu udah sampai tahap mengganggu, lu nggak punya pilihan untuk enggak. Kasarnya kan gitu kan. Di lu texting karena ide lu jam segitu, dan kalau lu nggak lakukan itu menyiksa lu gitu in a way gitu. Jadi gue kayak oh ya, gue tahu ada beberapa orang yang kayak gini, so ya gue nggak. Sebenarnya kan lu punya pilihan untuk ngambil jalan mana yang lo mau. Kalau jalan lo adalah work-life balance, ambil. Kalau enggak, ya enggak. Waktu itu gue pernah bahas soal work-life balance dan kenapa jadinya work-life trampoline, itu saya bilang gini, oh berarti definisinya Panji salah. Tapi definisi gue definisi Kemenaker. Coba cek work-life balance Kemenaker, lihat ada. Lu lihat definisinya. Apa tuh? Ya itu tadi, orang-orang yang membagi dua pekerjaan dan hidupnya dengan spesifik gitu. Jadi kayak kerja jam segini sampai jam segini, sisanya enggak gitu. Berarti kayak teman gue tadi, sekali dia keluar dari ruangan jam segitu, udah gue nggak kerja gitu. Iya, gue tuh bikin work-life trampoline dengan dasar itu. Tapi ada juga orang yang nggak gitu definisi work-life balance. Ya kalau gitu, ya susah dong kalau setiap orang punya definisi masing-masing. Definisi sendiri. Ya gitu. Iya, soalnya gue juga mikir gitu kayak,
kayaknya nggak mungkin nggak sih, sayangnya kita kan manusia ya, bukan robot gitu. Lu di kantor abis dimaki-maki bos misalnya gitu, terus pas keluar kayak aku bahagia gitu, kayaknya nggak mungkin nggak sih? Kayak bisa tiba-tiba off gitu, kayaknya nggak bisa nggak sih? Iya, ya nggak tahu ya kalau menurut gue, dan jadinya kayak wishful thinking, takutnya ya. lu mengharapkan sesuatu untuk terjadi secara ideal, padahal realitanya adalah nyaris nggak pernah ideal gitu. Nyaris tuh terdengar kijang. Jadi gue selalu bilang, ketimbang lu mencari pekerjaan yang kemudian bisa membuat lu punya sekat-sekat dalam hari lu dan dalam hidup lu, memahami bahwa itu susah sekali untuk terjadi, carilah pekerjaan yang kalaupun gak ada sekat, lu gak keberatan gitu. Cari pekerjaan yang capeknya bikin bahagia gitu. Gini deh, stand up itu sebenarnya kalau dari kacamata orang lain itu sebenarnya nyiksa banget loh. Iya. Nyiksa lu sekali. Lu hanya bisa after office. Itu satu, terus hidup lu capek karena lu keluarnya malam mulu, terus udah gitu penolakannya berkali-kali, terus udah gitu harga minuman overpriced di tempat-tempat tersebut. Dan bukan cuma itu, ketakutan di atas panggung. Banget. Jadi kan kadang-kadang lu ngapain ngelakuin itu? Kalau itu melelahkan sekali. Dan Radit pernah nanya sama gue, bukannya lu bilang kalau tur capeknya bukan main, apalagi kalau tur keluar negeri. Emang capeknya bukan main, terus kenapa ngelakuin itu? Karena capeknya lebih gede. Maksudnya happy-nya lebih gede. Iya. Happy-nya nutup gitu. Ketutup sama lu naik ke atas panggung dan tawa yang masuk ke badan lu tuh ketutup semua itu. Tapi lu pakai laugh track kan sebenarnya. Kalau istilah industri can't laugh, ketawa kalengan. Iya, ketawa kalengan ya. Iya, tapi bener ya. Jadi apapun pekerjaannya itu ada peluang kayak gitu. Sebenarnya balik ke yang ini nggak sih, istilah zaman apa, pepatah zaman dulu, find a work that you love so you don't have to work for the rest of your life, yang dia bilang itu sebenarnya mirip nggak sih konsepnya? Betul. Makanya banyak orang kesel sama gue karena gue selalu bilang, tapi ini emang cara gue ngomongnya nggak enak aja kayaknya. Tapi kadang-kadang di stand up comedy lu lebih peduli efisiensi ya, efisiensi kata. Cuman gue selalu bilang bahwa sebenarnya lu tuh juga bisa nyari pekerjaan yang capeknya bikin lu bahagia. Lu takut aja. Ada kan yang kayak gitu kan? Iya. Nah, kemudian gue sampai ke sebuah pemahaman bahwa sebenarnya orang tuh cuma ada dua. Dan ini terbuka untuk didebat tentunya. Ini cuma pemikiran yang sedang ada. Di kolom komen, nanti kita blok. Pemikiran yang sedang ada sekarang di kepala gue, dan makin lama kan kadang-kadang pemikiran lu berubah terus. Orang tuh ada dua. Orang ada yang bahagianya datang dari hidup yang nggak punya masalah, sama orang yang hidupnya bahagia datang dari pencapaian-pencapaian baru. Nah, ini bertolak belakang. Karena bukan berarti yang nggak masalah nggak pengen punya pencapaian, punya, tapi kebahagiaannya lebih besar menjalani hari-hari yang dia bisa tebak. Betul. Bukan berarti yang mencari pencapaian nggak pengen hidup nggak ada masalah, pengen juga tentu, tapi kebahagiaannya lebih datang dari nemu pencapaian baru. Padahal untuk punya pencapaian baru banyak masalah, harus challenge baru. Dan untuk hidup yang nggak ada masalah kadang nggak punya pencapaian baru. Nah, orang tuh bisa milih mau yang mana, dan nggak bisa dicampur adukin aja. Tapi ada dua jenis orang ini, ya udah jalanin aja hidup masing-masing. Gue kayak gitu, gue ngobrol sama cewek gue, gitu, dia bilang kayak, jadi tuh gue basically setiap kali gue trying something new, gue bikin bisnis A, gue bikin bisnis B, gue jalanin jadi 1C segala macam itu, gue cerita lah pasti kan, gitu. Dan gue quote unquote gue ada minta maaf ya, kayak sorry because this means that I'm gonna take a chunk of my life to give to this new baby for me, gitu. Ya normal lah gitu buat gue, karena selama ini pun gue bukan yang kayak selalu ada gitu, gue juga lumayan sibuk juga lah gitu, meskipun tidak sesibuk Bapak Panji Pragiwaksono tentunya, atau aduh nggak jadi ya. Sebut dong. Arah joknya atau Opung Luhut. Sibuk banget pastinya. Dikasih kerjaan baru loh. Minyak goreng sekarang. Gila. Gitu kan, banyak banget. Ya tapi maksud gue, dan pada saat gue ngomong gitu ya, dia, I mean we've been together for like 8 years. And she told me kayak, ya udah gitu. Kan emang lu begitu. Lu emang harus nyari sesuatu yang buat lu kejar gitu. Sama nih, Lutfi juga yang director gue ini, gue pernah ngomong gitu, gue berasa lagi capek, tapi kan emang gue bilang gue mau bikin ini baru, saya bilang ini emang cara lu buat nyambuk diri lu ya gitu. Ya iya gitu, kayaknya gue ngerasa kalau nggak ada yang lagi gue kejar gitu, hidup lagi damai, takut gue, mungkin bukan takut sih, apa ya, gue berasa kurang gitu kali ya. Iya. Iya, kalau terlalu nyaman kayak ada yang salah. Iya. Kayak itu brain wire di kepala kita kayak dan gitu. Dan ini cuy, kayak gue percaya teori
calm before the storm gitu loh. Kalau lagi santai, mau ada apa nih? Kalau gue Iya, lagi happy, mau ada apa nih? Sama persis. Daripada saya kena storm mendadak, saya bikin badainya. Oh itu ada badai, saya samperin gitu. Iya. Mati. Iya. Ternyata goblok. Tapi gue juga percaya bahwa kita tuh, reference gue banyak Dragon Ball nih. Kita tuh kayak setiap kali, tuh kan Son Goku kan tiap kali mau mati pas sembuh tenaganya berkali-kali lipat, ya kayak gitu. What doesn't kill you makes you stronger. Tapi curang, Pak. Maksudnya dia. Dia bisa pakai kacang. Dia habis mati, bisa tinggal tambah buletan dong di atas, tambah ring basket. Sebelumnya kan makan kacang ajaib tuh yang habis makan. Senzubin. Iya. Jadi ya emang curang kalau dia. Tapi gue juga ngerasain hal yang sama. Gue rasa salah satu, makanya tadi gue sempat bilang aset gue adalah daya tahan atas sakit yang tinggi adalah karena gue bisa kayak gini tuh karena gue gagal dan kalah dan salahnya itu bertubi-tubi tapi masih jalan gitu. Sakit tapi kenapa ya nggak kenapa-napa dan jalan terus aja gitu. Dan karena kesediaan kita untuk nggak nyaman itu, kesediaan kita untuk nyari masalah, melewati masalah dan kemudian jadi lebih kuat karenanya itu yang bikin kita kayak gini. Kita yang nggak semua orang, nggak harus semua orang. Media tolong kutip Panji suka nyari masalah. Kutipannya gitu. Ini cara kerja clickbait media. Gini, ya. Nanti juga Panji suka cari masalah. Iya. Terus ngajak-ngajak orang. Ya. Kita ngobrol hampir 1,5 jam, yang diambil itu. Iya tuh kayak Deddy Corbuzier tuh si Cahyadi bangsat bener itu. Ada satu video, kan gue beberapa kali di dia kan, ada tulisannya gini. Penghina K-pop pingsan di studio. Udah gua nggak hina K-pop, nggak pingsan lagi orang gua lagi ketawa, videonya gua lagi begituan. Ketawa karena si Deddy lucu banget. Emang dia ngambil snippet jadi judul gitu. Emang gitu kerjanya dia. Ya itulah. Tapi oke. It's a funny thing that you're talking about failures gitu. Karena sebenarnya salah satu segmen akhirnya podcast yang tidak jelas juntrungan ini ada segmennya. Ada satu segmen yang memang tentang kegagalan gitu. Gue minta tidak ada humble brag or anything gitu. It's just about failure gitu. Sebenarnya premisnya simple. Gue belajar dari kesuksesan orang sering. Tapi saya tidak punya alatnya untuk sehebat mereka mungkin gitu. Tapi gue mungkin bisa belajar dari kegagalan orang supaya gue bisa hindarin. Supaya gue gak ngelakuin kegagalan yang sama. Do you have a biggest failure story that you wanna tell? It doesn't have to be about work. Gue mungkin kegagalan terbesar gue waktu itu gue ngerasain di keluarga. Ada masalah di keluarga gitu. Tapi what about you? Kegagalan. Banyak dan aneh-aneh. Aneh-aneh dalam arti kata ketika gue ceritain mungkin orang gak ngerasa menarik ceritanya karena cerita apaan itu gitu. Gak apa-apa. Nanti kita tambahin tulisan tarik biar orang menarik. Bagus. Pintu Indomaret tarik, tapi kita dorong. Iya. Sering terjadi di antara kita. Gue Partikelir yang pertama. The movie. Lu minta 3 kan? Satu. Oh, Partikelir aja kalau gitu. Partikelir. Iya. Kenapa? Karena gue sebenarnya ditawarin untuk nulis film dan ngedirect film tuh udah dari lama. Cuman gue enggak-enggakin karena takut. Karena gue suka banget nonton film. Terus sampai pada akhirnya nih Gamila tuh selalu berhasil ngomong sesuatu yang bertahan di kepala gue. Banyak dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Dalam hal ini, gue cerita sama Gamila kalau gue ditawarin lagi, terus gue nolak-nolak, terus Gamila bilang, masalahnya di mana? Takut jelek aja gitu. Terus Gamila bilang, kalau Kemal aja berani, masa kamu nggak berani? Bener juga. Kalau Kemal Palevi aja berani ya. Kata gue bener juga Gamila. Kepikiran lah sama gue. Gak bener juga. Inspiratif juga nih Kemal Palevi nih. Akhirnya gue iyain penawaran. Jadi saat itu peluang datang dari 3 PH. PH pertama, jadi gue bawa 5 premis. PH pertama ngambil premis yang paling dekat sama hidup gue, yaitu kejadian gue sama Gamila di dunia siaran waktu di Bandung. Tapi skripnya udah dibeli, tapi nggak jadi sampai sekarang. Tapi oke lah, ini udah nih. PH kedua, gue tawarin 5 premis, nawarin yang lain. Dia bilang, ceritanya ini aja deh, bikin kayak begini gitu. Filmnya akhirnya tayang juga. Sama sutradara lain. Tapi gue bilang, gue nggak ngerti premisnya, nggak mancing, nggak nyolek gue untuk, oh ya gue kayaknya bisa nulis soal itu gitu. Ini KKN Desa Panji ya? Bukan. Ada deh filmnya lain. KKN Desa Penampil. Bukan, gak ada KKN-nya. Bahkan film dia PH-nya ngomong gini. Judulnya ini, filmnya terserah isinya tentang apa, tapi nanti lu bikin stand up tour. Judulnya ini juga. Pakai judul ini juga. Terus akhirnya nggak jalan karena gue nggak
Lu berasa nggak ngerti. Iya, enggak. Ini yang film Illuminati berarti. Bukan, bukan dong, tentunya bukan. Nah, yang satu lagi Star Vision. Gue naruh 5 premis kan tadi gue bilang. Gue urutin berdasarkan apa yang menurut gue industri pengen. Yang industri pengen. Jadi ada relationship, paling bawah partikelir. Yang diambil partikelir. Iya, justru partikelir. Padahal ini yang paling gue pengen dalam hati karena gue nonton Bad Boys 20 kali mungkin. Gue seneng banget film body cop movie. Bad Boys, what you gonna do? Iya, Bad Boys 1 terutama. Dan gue suka banget body cop movies, Little Weapon pada zamannya. Dulu 90-an tuh Amerika tuh body cop movie banget lah. Terus yang diambil justru yang paling bawah. Gue tanya kenapa? Ini paling menarik menurut saya, sisanya mah banyak film kayak gini gitu, film relationship. Nah, ketika jadi naskah draft pertamanya, gue kasih ke beliau, ke Papa Royce dari Star Vision, dia bilang, bagus ini, kita bikin ya. Oke, kita bikin. Pas script log, dia bilang, ini skrip yang lebih rapih daripada yang orang pertama kali pernah kasih lihat. Feeling saya nih bakal ada keduanya. Dia bilang kayak gitu. Syuting nih kita nih. Papa Royce tuh sangat visioner ya. Iya, orang gitu. baik di Papa Royce, baik banget. Syuting nih kita. Pemain-pemain gue bilang 1 juta mah dapet nih, Ji. Ternyata 1 juta rupiah ya. Berapa tiket itu Nggak ya? jelas sih. Lu kurang spesifik. 1 juta apa? Penonton. DP gue Bang Ucok, Padrina Deak, ini mah 1 juta dapat. Bagus, Patrina Deak bagus. Terus udah gitu, pas diedit, 1 juta nih. Pas di coloring, kan coloringnya kan selalu ke Bangkok tuh. Iya, Bangkok. Selalu orang kalau coloring film nggak tahu tuh ke sana. Ada orang namanya Nu. Orang film pasti tahu dia. Nu, dia bahkan nggak bisa bahasa Indonesia. Terus dia bilang, ini film bagus banget. Saya nggak pernah ketawa kalau nonton film Indonesia gitu. Pas filmnya selesai, Pak Pros bilang jangan kontrak sama PH lain. Kita bikin Partikelir 2. Gokil. Pas tayang, bukan pas premier. Nih, gue premier banyak banget, gue ikut premier banyak banget, termasuk film-film kayak ya Comic 8 Casino King segala macam. Gue selalu terlibat sama banyak premier. Film Partikelir waktu di premier pecah gila sampai tepuk tangan. Gue nggak tahu pada nonton atau enggak. Ada karakternya Cornelio Sani jadi Mas Yudi yang setiap kali dia muncul selalu ada lagu Gerangan Cinta. Pas saking untuk yang tidak tahu, inikah gerangan cinta? Ya gitu. Cool Jadi, Colors ya? Bukan. Cowboy? Bukan. Apa sih? Java Jive? Java Jive, betul Java sekali. Jive. Setiap karakter ini munculnya pasti slow motion dan lagu itu muncul. Oke. Ketika muncul ke-4 kali, penonton tepuk tangan. Seandainya gue rekam, orang gak ada yang percaya. Tapi lu bisa tanya Deva, tanya Aureli, tanya Lala, tanya semua pemain gue yang datang hari itu. Itu pecah banget. Gue ngomong sama Deva, ini perasaan gue doang atau ini emang pecah banget ya? Demi Allah. Pas tayang, wak. Roboh banget. Nah, karena orang udah pada ngomongin itu film bagus dan segala macamnya, ada tawaran untuk film kedua. Gue tuh udah itu tahun 2000 berapa ya? Gue bikin tahun berapa tahun? Kalau nggak salah 2007, enggak 2017 2018. Itu tuh masa-masa ketika gue berpikir gue udah mulai mau ke New York. Wah, jadi gue mikir jadi tabungan gue nih. Betul, ini mau jadi tabungan gue karena ada yang dibayar, ada hasil pembagian tiket dan segala macam. Oh, ini dia nih. My big break. Ini dia. Pas tayang. Akhirnya 184.000 kalau nggak salah. 184.000. Ada film-film yang gua dan objectively orang juga akan sepakat lebih jelek dari film gua. Filmnya penontonnya lebih banyak. Tapi terus gitu gue mikir gue nanya ke diri gue sendiri, ngobrol sama Ernest, ngobrol sama Radit. Gue tahu salahnya tuh emang ada di gue juga. Jadi ada banyak salah yang gue lakukan yang kemudian membuat gue berpikir, ya gue ngerti, masuk akal gitu, masuk akal. Gue masih ngerasa film itu lucu sampai dengan sekarang. Kita sebagai stand up comedian kan terbiasa ya untuk nulis joke yang bikin kita ketawa sebenarnya. Iya, betul. Jadi sampai sekarang gue ngerasa film itu lucu. Ini terdengar aneh nih. Menurut gue lucuan Partikelir daripada Warkop DKI Reborn, Fight Me. Padahal itu film sekarang nomor 2 ya. Film nomor 2 ya. Menurut gue kan gue yang bikin. Ya. Anggi juga kawan gue. Kan gue ngisi komiknya juga. Benar. Mas Anggi baik. Iya, Anggi baik ya. Nah, tapi gue sadar, gue ngerti kenapa film ini seperti ini. Ada banyak salah gue. Terus udah gitu, tapi itu
gue udah lama nggak kalah. Itu kan gue udah stand up. Di stand up gue menang mulu kasarnya gitu. Special gue sold out, tour gue jalan. Harga naik terus, masih dibeli terus. Betul, digital download juga lakunya ugal-ugalan gitu. Gue udah lama nggak kalah. Bapak jatuhnya bragging ini jadinya ya. Betul juga. Saya stop nih podcastnya. Betul juga. Tapi kekalahan ini blindsided gue. Gelap banget selama seminggu. Gamila kesel banget liat gue. Mau lama banget menghasihani diri segala macem, kesel. Wah gitulah. Karena gue juga udah ngarap terlalu tinggi, iya. Akhirnya yang akhirnya bikin gue tenang hati lagi adalah nulis film lagi. Apa tuh? Film yang akhirnya gue tawarin. Nah sekarang kan gue ke MD Pictures. Di antara semua PH, MD Pictures sih paling belakangan nawarin gue. Akhirnya dia nawarin gue, terus udah gitu gue bawa naskahnya tentang tukeran role antara suami ke istri jadi breadwinner. Oke. Jadi istrinya yang kerja, bapaknya yang nganggur. Itu deket banget sama gue, deket banget. Orang kalau misalnya nonton film yang itu, mereka akan ngerasa ini mah benar-benar. Karena ada anak cowoknya kayak Dipo, anak ceweknya kayak Shira, mirip banget. Lu meranin anak kan? Enggak, gue meranin kepala sekolah. Terus. Gue maju ke situ. Terus dia bilang, ini bagus, tapi gue manggil lu karena gue ada satu premis. Terus dia nyebut premisnya. Dia ngomong gini, lu bisa nggak nulis bukan dari lu ceritanya. Gue inget kejadian sama PH sebelumnya kan, gue bilang, gue sejujurnya ragu. Trauma. Terus dia bilang gini, let me pitch you the story. Terus dia cerita, terus gue denger, lucu banget itu. Kayaknya gue bisa dikasih gue waktu. Akhirnya jadilah naskah yang judulnya Mendarat Darurat. Oke. Yang filmnya belum tayang sampai sekarang. Iya. Tapi film itu ditulis dengan kapasitas otak yang masih sama, tapi kemudian kaidah-kaidah perfilmannya nggak gue lawan. Dulu, makanya gue sekarang sering banget ngomong, first you play by the rule, and then you play with your heart. Maksud gue. Ingat. Jadi lu ngikutin aturan kaidah-kaidah penulisan naskah film dulu aja, nggak usah sok visioner dan coba untuk aneh-aneh. Jangan coba-coba, enggak, gue pengen anti mainstream, gue pengen menawarkan sesuatu yang beda sama penonton gitu. Ikutin aja kaidahnya. Jadi waktu kepalanya sama, yang gue pelajari ya dan yang gue tahu soal film tuh sama. Cuman di partikelir mau gue lawan, sok beda gitu. Karena sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kayak pernah denger siapa yang ngomong itu ya? Gue juga itu yang ngomong gitu, iya. ngutip dari Seth Godin. Iya. Itu nggak gue lawan di Mendarat Darurat. Mendarat Darurat tuh lebih sesuai dengan kaidah penulisan cerita gitu. Terus dan kalau yang partikelir itu gue menghindar banget naruh love story di cerita itu. Mendarat Darurat tuh 100% love story sebenarnya. Terus di Mendarat Darurat tidak parno sama LPM. Kalau partikelir, lu kalau nonton tuh kayak ini kayak orang takut nggak lucu deh. Iya, nambah-nambahin terus. Iya, gitu, ada mulu selipan-selipan gitu. Mungkin itu benar karena gue komedian, tapi karena reference filmnya kayak gitu, kayak Hot Fuzz. Ya? Iya, dan film-film kayak Hot Fuzz itu iya. Sempilan punchline-nya banyak banget soalnya. Kalau istilah stand up-nya half punch. Iya, ada terus lagi serius lucu gitu. Nah, kalau di Mendarat Darurat enggak, lebih peduli sama cerita gitu. Orang harus nonton cerita. Ini bukan segerombolan punchline yang diceritakan, tapi cerita yang ada punchline-nya. Nah, jadi Mendarat Darurat udah jauh lebih baik gitu. Tapi itu semua gara-gara kerobohan gue di partikelir. Tiba-tiba nongol mukanya, dari tadi nggak ada, karena tadi ada kesalahan teknis jadi yang kerekam audionya doang. Tapi gue ada satu pertanyaan terakhir sebenarnya, Ji. Tentang tadi gara-gara lu bahas partikelir. You clearly said that there are some mistakes that you've done on that movie. Selain yang menurut gue salah satunya tadi sudah disebutkan. Si kaidah penulisan. Kaidah penulisan yang lu lawan. What else? Ya, kaidah penulisannya itu ada beberapa sebenarnya. Satu, sampai co-director gue Raymond Handaya minta izin untuk nyelipin, masukinlah satu this love moment, masukinlah gitu. Karena gue tadi nggak pengen terlalu ketebak. Ceweknya Aureli. Kalau lu perhatiin, gini deh, lu kalau punya cewek cantik kayak Aureli, masa nggak ada love interest-nya gitu kan? Iya. Tapi film itu nggak ada. Karena gue seneng film yang ada cowok-cewek deket, tapi nggak jadi pacaran sampai habis. Platonik. Iya, bener-bener kayak ini Shang-Chi, lu tau nggak yang? Iya. Itu kan mereka kan berdua kan nggak sampai ketika terakhir kemudian ciuman, kan nggak gitu kan? Kayak will they one day gitu ya? Iya, udah aja gitu, masih tetap temenan tuh gitu. Jadi gue nggak pengen terlalu ketebak, jadi nggak pengen kalau lu punya Aureli terus dibikin cantik. Karakter Aureli aja 2 perempuan 3 bahkan di film Mendarat Darurat. Perempuan-perempuan di film gue tuh perempuan-perempuan watak keras. Jadi nggak kayak
Bukan princess ini ya lah ya. Oke. Wataknya keras, wataknya ngelawan. Oke. Bahkan salah satu catchphrase-nya Aureli di film Particular, jadi mentang-mentang gue perempuan gitu. Oh, iya. Gitu. Jadi ada satu sisi itu, terus sisi lain kalau di penulisan naskah itu kan ada hero journey gitu. Jadi ada cerita orang yang story arc-nya lu ikutin. Nah, film gue itu setengah pertama tuh ceritanya karakter gue, setengah kedua tuh cerita karakternya Deva. Jadi orang bingung ini ceritanya siapa and who Tiba-tiba to root pindah for. gitu Iya. Terus orang bilang detektif tidak terlalu dekat. Dan memang beberapa film detektif pada nggak kena semua sih, termasuk si Teka-Teki Tika juga. Terus kayak ada satu lagi film Buddy Cop juga yang ada Jeffrey Nichols Film juga. Buddy Cop. Buddy Cop. Yang sama Joe Taslim kan? Iya, Mata Taslim itu juga Hot and Cold ya? lupa deh. Nggak terlalu ngangkat. Iya. Tapi gue bilang itu sebenarnya film persahabatan, gue bilang. Filmnya tentang persahabatan dan memang benar itu sebenarnya ceritanya tuh datang dari sahabat gue yang meninggal karena sabu. Filmnya tuh tentang ketidakberhasilan gue nolongin temen gue yang akhirnya gue bayar dengan karakternya si Panji nolongin karakter Deva. Tapi Redemption arc lah ya. Iya, tapi sebenarnya itu persahabatannya nggak maju. Jadi tetap kayak film detektif aja. Jadi apa yang gue bilang itu tidak terbuktikan. Nah, di sisi lain gue nggak fokus promo karena pada saat trailer rilis itu adalah pada saat pilihpanji.com tuh terekspos. Iya, gue inget. Iya. Gue inget ini. Pilihpanji.com tuh gede banget, lebih gede dari yang gue sangka. Karena semua orang mikir gue beneran mau nyemplung ke politik. Gara-gara lu. Ya, gara-gara lu. WhatsApp gua. Rame ya. Bisa ada yang nanya, Dwik, anak-anak stand up gimana tuh Panji nyalek? Yang bilang nyalek siapa? Anak-anak sana banyak yang hidungnya udah tajam kayak Iam, Ajis, udah tahu ini buat jualan. Gua tahu, tapi gua nggak ngomong kan. Maksud Iya. gua Bagus. nggak enak. Cuman maksud gua kayak, Dwik gimana nih anak-anak stand up sejak Panji nyalek? Dia nggak pernah ngomong nyalek. Gue gak pernah ngomong sama sekali. Dia nggak pernah. Gua kayak Di wawancara pun gak pernah gue ngomong. tahu dia nggak pernah ngomong, lu cuma bilang gue pengen berbuat sesuatu, Iya, gue pengen berbuat iya. sesuatu yang baru. Gua mendengarkan kata Gua rakyat. mendengarkan kata rakyat. Lu nggak pernah, gue tuh ini mah, saya anak PR pak, kalimat-kalimat bersayap. Kalau pribadi. kalau lu nggak partisan, harusnya lu bisa nyium. Tapi kalau lu partisan, nggak bisa nyium. Ngajar, iya. Karena kan kelihatannya ini cara yang dipakai. Iya. Apalagi iya. lu ada hand gesture waktu itu lagi ngehits banget, Iya, lu ngikutin dan lain sebagainya, very easy. Iya. Nah, kan kalau ngeliat billboard dan promonya kan ada pilihpanji.com. Terus kan kalau pilihpanji.com kan ada counternya, terus ada tulisannya Panji akan merapat ke counter gitu. Nah, counternya itu 0000-nya di hari yang sama dengan Particular rilis official trailer. Tapi pembicaraannya itu tentang si Panji ternyata rame banget itu. Sampai websitenya ngedrop juga pada akhirnya. Siang-siang jam 1 kalau nggak salah ditelepon sama Pak Parwes, Panji, pilihpanji.com tuh apa ya? Waduh anjing. Aduh nggak enak banget. Lu bayangin ya, ada orang kayak Pak Parwes baik banget. Naruh duit. Kan bukan duit kecil kan bikin film kan. Walaupun film level gue, tetap nggak duit kecil dong. Naruh duit nih, gue percayain duit. Bikin karya yang bagus. Fokus ya. Lu nggak fokus. Pada hari itu pembicaranya tenggelam. Wah itu udah. Di satu sisi kayaknya dibilang nggak adil kalau cuman membuat itu seakan-akan jadi masalah. The only problem, iya, ya jelas enggak. ada banyak. Tapi fakta bahwa harusnya gue lebih membayar kepercayaan orang, itu besar sekali aspeknya di kejadian itu spesifik. Kalau lu dipercaya sama orang udah. Makanya sekarang gue bingung karena akhirnya mendarat-darat justru akan jalan, kelihatannya kalau semuanya lancar, Amin. akan jalan bersama dengan gue tur. Jadi gue sekarang lagi, aduh setan, gue khawatir lagi nih. Mendarat darurat siapa pemainnya? Luna Maya, Reza Rahadian, Marisa Anita, gue ada masih banyak lagi yang bagus-bagus. Dan itu juga rasanya aneh ya, maksud gue kayak DP-nya Pak Ipung. DP-nya itu DP-nya KKN Desa Penari. Pak Ipung itu sangat dihormati, sangat disegani, pemenang Piala Citra, yang nggak tahu gimana ceritanya mau aja nge-DP untuk gue. Tapi lu mesti sadar bahwa ini ada Pak Ipung, Reza Rahadian, Luna Maya, Marisa Anita, MD Pictures dengan Panji. Pak Manoj, ada Panji. Jadi ini nggak jelas banget ini orang. Jadi waktu itu mentalitas gue tuh rasanya kayak orang baru lulus
kedokteran UI tapi masuk ke rumah sakit kerja sama suster yang udah belasan puluhan tahun gitu. Tau gak lo? Jadi kayak konon sih harusnya yang ngelit gue nih gitu, tapi dikit-dikit bener gak sus? Kan dokter baru suka gitu kan. Bener gak sus? Ya bener Pak. Gitu kan? Gitu kan? Gitu ada gitunya ya. Iya, tapi Reza, Luna, Marissa Anita unbelievably kind, unbelievable. Gue ingat hari pertama reading sama pemain, Reza Rahadian sedang menjadi Reza Rahadian saja dengan mempertanyakan motivasi karakter dan segala macamnya. Lu panik ya? Sutradara baru, gue gemeter kayaknya. Gue menyadari gue gemeter, terus gue coba untuk tutupin. Selesai pertanyaan itu dijawab sama gue, Luna bilang, break bentar yuk gitu. Oh iya gitu. Terus kayaknya siapa yang ngerokok gue nggak tahu. Terus mereka keluar. Terus pas balik, Luna ngomong gini, kami udah sepakat akan mempermudah semuanya untuk lo. Setelah itu Reza nggak pernah gitu. Bahkan Reza tuh terkenal nggak gitu suka reading sebenarnya. Nggak perlu datang reading berkali-kali. Tapi Reza datang nggak pernah protes dan segala macamnya. Everybody was such a sweetheart. Gue dibikin tenang gitu. Jadi gue ngerasa ini teman gue baik-baik banget sama gue gitu. Tapi ya akhirnya filmnya berjalan dengan lancar dan gue selalu bilang sama mereka semua, sebenarnya cita-cita gue tuh cuma satu, asal lu nggak malu aja terlibat sama project gue. Kalau misalnya itu terjadi, gue udah seneng deh. Oh, gue kira targetnya make money. Ger. Film pertama saya itu bukan sebagai sutradara, sebagai pemain. Iya. Enggak laku, tidak making money. Enggak lah, mendarat darurat. Tapi itu jawabannya untuk pertanyaan lu tadi. Targetnya 184.200 ya. Naik. Naik 200. Ya. Gue bilang kalau misalnya ditawarin main film, setidaknya gue bawa 184.000 kalau gue main. Ya lumayan. Masalahnya follower lo aja lebih banyak, Ji. Iya itu, gak ada yang mau berangkat. Gak ada yang mau berangkat itu. Oke, gue rasa udah banyak banget kita ngobrol. Wah, man, we talk about 1.5 hours dan gue yakin sebenarnya masih banyak banget ini yang bisa kita bahas tadi aja pas. Sebenarnya ya. Iya pas mereka keluar kita masih lanjut lagi. Kita Iya sebenarnya, tapi itu nggak aman kayaknya obrolan kita. Enggak aman. Jadi kan tadi soalnya kita enggak. Seru. Tapi nggak aman. Seru tapi nggak aman. Oke. Thank you banget Ji udah mau Sama-sama. datang ke podcast Senang Ngobrol. Ya. Boleh shameless plug nggak? Boleh. Ya jangan lupa tur gua akan jalan Agustus sampai dengan Desember. Oh ini kita tayang Januari tahun depan kok. Berarti udah lewat. Konvoy Domenoy. Betul sekali. Jogja udah sold out, tapi 10 kota lainnya masih bisa dibeli. Informasinya di tersinggung-oleh-panji.com. Tersinggung-oleh-panji.com. Oke, Aja. gua mau closingan dulu biar kayak anak-anak YouTuber, ya kan. Thank you buat semuanya yang udah nonton podcast Senang Ngobrol. Happy people, terima kasih banyak sudah mau menonton. By the way, tadi kita minta maaf ada sedikit kesalahan teknis sehingga gambarnya hanya Panji aja karena memang dia orang egois. Dia hanya ingin dia yang tampil, saya tidak boleh. Tapi skrup lu kenceng banget ya, mungkin ini masih nggak merah loh. Kalau gue terbalik ini meja. Terbalik kalau gue. Gue udah lihat sih. Terbalik ini meja. Gue pengen. Orang kaget kalau ngeliat gue marah kayak apa. Gue pengen Ji, berat. Saat ini meja ini berat. Iya dan Iya, tapi ya oke. Maksud gue tadi sempat ada sedikit kesalahan teknis tapi nggak apa-apa. Menurut gue suaranya masih bisa terdengar. Nanti jadi kalian jangan bingung kenapa tadi ada mukanya Panji nongol, lalu foto saya diganti dengan bagian gua. Jadi Panji nggak ngobrol sama gua, tapi dengan foto-foto gua dari berbagai usia. Jadi nanti kita masukin kolase gua. Gua nggak sabar pengen lihat jadinya kayak apa, terus gua pengen nonton. Lucu pasti. Thank you banget. Kalian bisa like, comment, subscribe. Kalau lo mau komen, gua tahu kita banyak ngobrol yang mungkin tidak sesuai dengan apa ya, yang ada banyak triggernya nih. Banyak triggernya yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang Anda sampaikan. Gua harap kalian paham bahwa ini kami hanya ngobrol dan ini apa yang kami rasakan. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, serang dia. Jangan saya. Tapi yang punya lapak dia, serang dia juga dong. Enggak, kalau emang ada yang mau Anda ngasih panggung ke saya. Betul. Kalau Anda ingin mendiskusikan, ngobrol. Kita ngobrol di komen, lu bisa reach out gue di Dwika Putra, reach out di Senang Karya, di Panji Pragiwaksono. Di Clubhouse. Nggak ada dong. Lu @Panji Pragiwaksono kan kalau di Instagram kan? Iya, di Instagram. Panji.Pragiwaksono. Panji.Pragiwaksono. DOT. Zayayang. Jangan lagi kau dekati diriku. Trust. Anjir DOT. Ya, nanti saksikan juga video-video lainnya dari Senang Karya ada di sini. Mungkin kalau editornya bisa, gue juga nggak tahu. Tapi kalau editornya masih hidup. Wah, setelah edit yang itu susah. Ya, thank you banget. Thank you sekali lagi Panji. Sama-sama. Jangan lupa saksikan Konvoy Domenoy World Tour lagi ya. Rencananya, tapi World Tour-nya kayaknya masih tahun Ini depan. tour dulu. Malah lebih murah soalnya kalau startnya dari Amerika.
ke beberapa destinasi. Iya benar. Iya. Komodo Menoi Tour mulai dari Agustus sampai Desember, jangan lupa nonton. Kalau lupa ya udah deh. juga sih, gue nggak bisa ngelarang. Nggak apa-apa. Sampai ketemu di Senang Ngobrol berikutnya. Sampai jumpa dan bye. Terima kasih sudah nonton video dari Studio Senang Karya dari awal sampai habis. Tolong klik subscribe, klik notifikasi atau nyalakan lonceng biar dapat notifikasi saat kami upload video. Bantulah anak-anak kami di Studio Senang Karya untuk bisa outing ke Pondok Indah Mall. Tonton video lainnya di sini.